subhanahu wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Syafi'i, laku Kasikuref Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu pengawas madrasah, sebanyak 12 orang insya Allah semuanya hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari RA, MI, MTS, MA, insya Allah sejumlah 312 orang yang sudah hadir 172, kurang 100, mudah-mudahan segera bergabung. Yang saya hormati para CFU atau Jabal di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Pak Husnul, Bu Masrof, Bu Reni, dan yang lain-lainnya yang masuk di ruang meeting ini. Bapak Ibu semuanya rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang sejuk dan cerah ini kita dapat bertemu lewat ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat dan bisa langsung bertemu dengan Pak Kasikuref, Pak Imam Syafi'i, Pak Kiai. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semuanya, utama yang hadir, dan nantinya juga akan bermanfaat bagi para siswa kita atau madrasah kita. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini merupakan hari kedua dari kegiatan GERAM yang diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Tulungagung. Kemarin sudah dibuka dan diawali dengan pemaparan Pak Kepala Bidang, Pak Samsuri, dengan materi kata si awas dan kata si kamat. Hari ini kita akan melanjutkan penajaman pemahaman kita tentang GERAM yang terkait dengan gerakan literasi madrasah atau yang sering disebut dengan GELEM yang akan dipaparkan, disampaikan oleh beliau Bapak Kasikuref Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Imam Syafi'i, nanti kurang lebih selama 2 jam atau monggo nanti Pak Imam secukupnya. Dan saya berharap nanti panjenengan diskusikan secara mendalam, secara penuh dengan konsentrasi sehingga setelah webinar ini, khususnya nanti madrasah literasi, benar-benar bisa kita mulai, kita wujudkan, kita aplikasikan, kita implementasikan, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih pada Pak Imam Syafi'i yang telah berkenan hadir di ruang ini yang nanti ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru Pak Imam. Ini nanti bagaimana tentang literasi yang efektif dan efisien dengan biaya yang murah tapi berdaya guna, dengan SDM yang pas-pasan tetapi hasilnya benar-benar luar biasa. Ini yang kita harapkan di Tulungagung ini. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Bapak Ibu telah mendengar lewat media massa virtual bahwa Pak Menteri Agama dan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan beberapa perubahan atau penyesuaian dari SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, terkait dengan pembelajaran di era COVID-19 ini, yang tentunya ada perubahan yang mendasar di sana. Zona kuning sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Namun demikian perlu saya tegaskan lagi, seperti kemarin saya sampaikan bahwa ini kita masih menunggu dari surat resmi dari Kanwil maupun dari pusat. Ya, walaupun sudah ada SE Gubernur, Bapak Ibu yang dari Alia, Bu Gubernur sudah membuat SE bahwa mulai tanggal 18 insya Allah SMA, SMK akan mulai tatap muka. Tetapi untuk kita, sebagaimana pesan Pak Kasubdit dulu, Pak Kasubdit Kurikulum, Pak Dr. Ahmad Hidayatullah, kita tidak perlu tergesa-gesa. Jadi nanti kita akan siapkan sematang mungkin karena kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, guru, tenaga kependidikan, orang tua adalah prioritas utama kita dalam pendidikan ini.
Dan sekali lagi saya mohon bersabar, nanti menunggu instruksi dari Kanwil atau dari kami di Kemenak, sehingga panjenengan bisa mempersiapkan checklist yang sudah dipersyaratkan di pembelajaran tatap muka di era COVID ini. Sekali lagi mohon kesabarannya. Dan yang paling akhir saya nyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya, Pak Ibu Pengawas yang telah bergabung di virtual pagi hari ini. Semoga panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi daya oleh Allah, sehingga bisa menjalankan kedinasan di era COVID ini dalam tujuan yang mulia, yaitu mendidik anak kita semuanya madrasah hebat dan bermartabat. Saya kira itu, terima kasih. Dimohon Bapak Imam Syafi'i menyampaikan materi nanti secukupnya, kemudian kita dialog bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kasih Pendidikan Madrasah. Kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang nanti akan dilanjutkan oleh dialog atau tanya jawab yang nantinya Bapak Ibu mohon ketika saat pelaksanaan penyampaian materi, mohon mungkin yang baru saja tergabung, mic-nya tolong di-mute agar nanti suara bisa diterima dengan baik. Dan Bapak Ibu, pada waktu mungkin ketika Bapak Kasih menyampaikan materi nanti, ketika ada sesuatu yang bisa didialogkan pada nanti setelah penyampaian materi, silakan panjenengan bisa nulis di chat dengan menulis nama panjenengan dan lembaga dan pertanyaan. Nanti setelah di akhir materi akan dilaksanakan dialog. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Kasih Korep kepada Bapak Dr. Imam Syafi'i MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya terhormat Bapak PLT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Bapak Kasih Penma Kabupaten Tulungagung, serta para CFU di Penma, serta Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan suasana yang pagi jam 8, nah mungkin Bapak Ibu juga merangkap pembelajaran, oleh karena itu saya mudah-mudahan kita sehat selalu. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak yang berbahagia, saya ingin ngetes kepada MC-nya atau host-nya, apakah suara saya itu bisa didengar oleh jenengan? Halo. Alhamdulillah, mohon informasinya Pak Suryani dari Kemenak, dari MC-nya. Apakah jelas, suara saya bisa didengar? Sekali. Ya. Jelas sekali Pak Imam. Ya. Terima kasih. Karena saya saat ini lagi di karantina mandiri di Hotel Sinyur Trawas dalam rangka bukan karena COVID, tapi karena untuk menyusun renstranya Kementerian Agama Jawa Timur yang tanggal 14 harus disampaikan ke Jakarta. Jadi nanti kita menyusun restra, mau dibawa kemana madrasah selama tahun 2020 sampai 2024. Nah, disinilah kita menggodok dan saya minta waktu tadi kepada pimpinan untuk memberikan materi di acara jenengan. Jadi ini nyepit mungkin 2 jam, saya atau 1 jam lah, nanti bisa menyampaikan beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi saya ini di luar Pak, di lobinya hotel, cari tempat yang sepi, yang mana tidak banyak gangguan, dan dengan teman-teman saya tidak ikut di aulanya hotel Pak, karena di hotel banyak para pejabat Kanwil yang menyusun rencana-rencana Kementerian Agama khususnya madrasah. Nanti saya sampaikan bocor-bocorannya di sini juga, nanti biar jenengan bisa menyiapkan, walaupun pokoknya nanti materialitas itu. Yang kedua, undangan dari Tulungagung waktu itu saya masih diberi amanah dikasih kurikulum dan evaluasi. Jumat kemarin saya sudah dilantik
pindah di bidang haji, yaitu kasih dana haji dan sistem informasi. Jadi saya berangkat di sini itu atas nama, kalau di Trawas itu dari bidang haji, tapi kalau ke Tulungagung kemarin disampaikan Pak Warisan dari Pak Kabid, Pak Imam tetap mengisi loh ya di Tulungagung. Diingat, saya hampir lupa Pak, karena banyak kesibukan hampir lupa diingatkan. Ya, alhamdulillah bisa hadir. Tadi malam saya mungkin jam 11 itu baru buka laptop, mungkin lihat-lihat apa yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Bapak yang berbahagia, di masa pandemi ini, setiap ada pandemi itu mesti ada perubahan budaya. Contoh kita ingat, revolusi industri 4.0 kemarin digaung-gaungkan, di era digital, kita madrasah bukan karena COVID sudah merancang untuk e-learning nanti, ini ngomong yang e-learning Pak ya, e-learning nanti digunakan seluruh madrasah di Indonesia, itu sudah selesai tahun 2024. Nanti kalau semuanya online, Pak, itu nanti biasanya untuk MI kurang siap kalau online, untuk madrasah di pondok pesantren karena nanti anak-anak itu buka di seluruh website di dunia, jadi agak dilarang. Ya, oleh karena itu sistemnya nanti dari Kementerian Agama itu e-learningnya adalah tolong yang belum daftar, saya pantau betul. Kalau ada masalah nanti silakan madrasah berkoordinasi dengan operator di kabupaten. Nanti operator RA sendiri, operator MI sendiri, MT sendiri, alias ini, dan ada koordinator operator dari Penma. Nanti kalau ada permasalahan pendaftaran lama, silakan masalahnya diberikan kepada operator wilayah Kediri, Mas Ois Pak ya. Nah itu. Nanti kalau ada masalah lagi teman-teman akan ditangkap, ada permasalahan nanti biasanya kalau daftar lama Pak antri, tapi teman-teman Jawa Timur biasanya oleh pusat dikasih password sendiri Pak, ngisi sendiri, garap sendiri. Itu lebih cepat. Itu cara kami untuk lompatan-lompatan biar cepat. Alhamdulillah sampai hari ini hampir 10.000 madrasah dari 20.000, hampir separuh sudah mendaftar di e-learning. Nanti buku-buku, materi, video pelajaran semuanya akan ditaruh di e-learning. Kalau madrasah jenengan tidak mendaftar, maka sulit akan mengakses masalah pembelajaran itu. Masuk ya videonya. Yang kedua, tolong Bapak sekalian, di masa pandemi ini kita hanya sampaikan. Ya gini Pak, lalu lintas suara begini nggak ada masalah. Tolong ada setiap contoh sekarang aja kita menggunakan revolusi 4.0. Guru-guru sudah mulai diskusi, rapat-rapat dengan mudah menggunakan Vicon, video konferensi ini. Itu pun ada budaya kelihatan Pak, budaya kita. Kalau kita budaya rapat, biasanya kalau di aula kita datang nggak boleh bersuara Pak. Tapi kalau di sini kelihatan yang terlambat biasanya bersuara Pak. Belum di mute Pak. Nah, masuk rame dengan mungkin pas barengan rapat dengan RT atau dengan keluarganya atau dengan guru-guru di sekolah rame Pak. Itu biasanya yang terlambat. Kedua, dengan utusan dari mana? Itu kan di Zoom ini nggak jelas Pak. Tolong kalau nulis budaya baru, namanya dengan huruf kecil, tidak ngebung-ngebung ingkon Pak. Seperti saya itu. Nama saya Imam Syafi'i Pak, Kuref Jatim. Kalau saya tulis Imam Syafi'i Kuref Jatim, huruf besar nggak muat Pak, hanya nama saja. Nah, contoh di Kemenak Tulungagung, sudah jelas Pak itu. Cuma namanya nggak ada Pak. Nah, itu karena rapatnya kita hanya seTulungagung, tulis Lutfi RA mana, itu jadi huruf kecil saja. Itu tolong mulai sekarang dibiasakan diubah budaya itu. Kalau nanti rapat dengan RT, ya jangan mengatakan Lutfi dari RA Pak ya. Lutfi RT 5 itu Pak, diubah lagi setiap rapat, diubah lagi Pak. Saya juga sama, kalau rapat kami dengan pihak Diknas ya, saya tulis Syafi'i Kemenak Jatim Pak, itu bedanya. Kalau rapat di Jakarta nanti sama, Syafi'i Kuref Jatim, itu aja. Jangan sampai nanti kita rapat Amir Masjid, ada tulisannya Syafi'i Kuref Jatim, bingung Pak itu Pak. Ya, Syafi'i ya mana ya nama desanya. Nah, contoh itu sudah mulai bagus Pak. Ini rupa-rupanya saya susah mengenali karena mau menyapa. Ya, contoh ini sudah ada Nur MI Aswaja, itu jelas Pak. Oh dari Aswaja jelas. Itu karena saya lihat tadi data kasar Pak Suryani, ini yang banyak rata-rata kelihatannya kepala RA Pak. Karena apa? Dari 9 halaman yang banyak ibu-ibu, mbak-mbak Pak ya, dan mak-mak yang banyak itu ya, kelihatan tidak ya. Ini RA yang ada karena apa? Di Nyenengan nggak ada tulisannya dari mana utusannya. Seperti Zakiatul Fatihah itu kepanjangan Pak. Nanti nggak ada RA-nya, nggak ada MI-nya kan kelihatan. MI itu aja sudah kelihatan. Nah, itu perubahan budaya Pak. Nanti kalau masuk langsung katanya hostnya tadi
langsung diubah. Mesti Mas Diki Eko itu dari mana? MI atau MTS? Kalau RA nggak mungkin Pak, wajahnya itu bukan wajah kepala RA Pak rupanya Pak. Kalau nggak MI, MTS Pak. Kalau Aliyah biasanya agak sepuh di kepala madrasah Pak ya. Itu kelihatan dari wajah, tapi nggak ditulisi ya. Kalau Pak Surani masih muda Pak Sur itu Pak. Kelihatannya pantas kalau masih, ini Pak Kasim menangkap kepala MTS, kepala MA itu agak pantas Pak ya. Karena dari wajahnya, itu wajah masih remaja Pak Suryani Pak. Usianya berapa nggak tahu, karena mungkin sering happy-happy, akhirnya ya tetap wajahnya wajah muda. Bapak-Ibu yang berbahagia, saya tolong nanti ini saya akan sampaikan, tolong Mas ya, dipaparkan pertama target madrasah Mas, yang saya kirim. Tolong dibuka saja, ya, hostnya ya. Saya akan menyampaikan nanti untuk roadmap ya. Nah, terima kasih. Apa dibukakan aja. Sebelumnya Mas yang berwarna dulu. Nah, terima kasih. Ini Bapak Ibu harus tahu target madrasah sampai tahun 2035 sampai 2045, Pak. Karena kita itu diamanai untuk mendidik anak hidup pada zamannya. Jangan sampai anak-anak dibawa ke zaman kita, Pak, ngajarnya, Pak. Ya, sekarang contoh tahun 2015 sampai 19 penguatan tata kelola madrasah. Sudah Pak, KMA 183 tentang perubahan kurikulum MA dan PAI dan bahasa Arab. Bahasa Arab nanti Pak kontennya, karena anak kita itu nanti hidup pada tahun 2005 ke atas, maka bahasa Arab nanti yang selama ini dikaji para ahli itu bahasa untuk bahasa penguatan ilmu alatnya tinggi Pak. Karena anak-anak besok jurusan kalau aliyah IPA dan IPS jadi pembisnis, jadi mungkin orang-orang diplomat, ya. Maka bahasanya bahasa Arab, bahasa pengantar, Pak. Karena diperkirakan tahun 2035 Indonesia masuk G7, Pak. 7 negara besar ekonomi kuat dunia. Maka pada tahun itu bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dunia setelah bahasa Inggris. Yang ketiga nanti penguatan bahasa Mandarin. Karena di forum-forum ekonomi global saat ini sudah menggunakan bahasa Mandarin. Nah, bukan karena kita berpihak pada Cina, bukan Pak. Karena itu. Oleh karena itu, penguatan itu tolong nanti disampaikan ke sana. Jadi bahasa Arabnya nanti yang banyak bahasa komunikatif Pak, ya tekanannya. Kecuali jurusan agama dan jurusan keagamaan, nanti ilmu alatnya dipertajam. Ada yang, mohon maaf, yang baru muncul namanya personal, namanya Oppo, nah, ini susah Pak ya, kenalnya gitu. Yang merek HP baru Pak mungkin ya. Nah, sekarang tahun 2020 sampai 2024 yang sekarang ini, yang resanya dibuat, peningkatan kualitas madrasah keunggulan nasional. Kalau kemarin regulasi buahnya Pak sudah dibuat. Nah, tolong saya pesankan jenengan dokumen 1 KTSP di struktur kurikulum madrasah boleh menambah maksimal 6 jam. Dulu kita kadang-kadang nyuri-nyuri Pak. Waktu MTS kelas 3 atau aliyah kelas 3, kelas 12, olahraganya 3 jam, diam-diam 1 jam diberikan fisika atau diberikan ekonomi, diberikan matematika. Tapi laporannya di simpatika tetap Pak, olahraga 3 jam, ekonomi matematika tetap 4 jam. Sekarang dilegalkan Pak. Nanti di dokumen 1 kurikulum yang jelas diserangkan beberapa kali, itu Bapak boleh menambah 6 jam di semua jam terserah Bapak. Contoh mulok. Mulok dulu teman-teman susah Pak, mau dikasih 2 jam mulok. Akibatnya apa? Ada SK Gubernur wajib bahasa daerah. Nah, sudah dikasih 4 jam. Ya, akhirnya apa? Dikasih 4 jam, wali kota atau bupati kadang-kadang ada perda tentang tahfidz juz 30. Habis Pak, yang Muhammadiyah Ma'arif Pak, yang Ma'arif ada aswaja, itu bingung Pak, naruh materi taruh mana. Ditaruh di simpatika nggak ada jamnya, ditaruh di kurikulum juga nggak ada jamnya, akhirnya masuk mulok. Di rapot juga nggak ada tempatnya. Akhirnya apa? Ada rapotnya, rapot Ma'arif isinya adalah aswaja. Sekarang Pak, 6 jam silakan dipakai mana saja. Mau dipakai 2 jam nanti adalah bahasa daerah, 2 jam tahfidz, 2 jam aswaja silakan. Atau nanti kelas 3-nya yang 6 jam ditaruh materi-materi pokok untuk anak mau bisa masuk ke jenjang lebih tinggi. Dipersilakan. Yang penting 6 jam. Geser jam mengurangi, kelompok B di struktur kurikulum, itu silakan untuk digeser ke A. Kelompok A itu nggak boleh dikurangi, tapi boleh ditambah. Contoh, jangan mau tahfidznya matang Pak, koordinatis itu adalah 2 jam. Ditambah 2 jam, boleh Pak. Mengambil dari B, atau yang tambah 6 jam diberikan ke koordinatis. Nanti itu di simpatika diakui Pak. Itu kemudahan-kemudahan di struktur kurikulum. Nah,
Untuk yang 2020 sampai 2024, ini penguatan nasional, maka kita harus kita berprestasi nasional ya. Nanti guru-gurunya juga bertaraf nasional, kegiatan lomba-lomba nasional. Pokoknya kita sudah nasional. Tahun 2005 sampai 2009, nah, itu adalah tentang kita sudah masuk Asia Tenggara, Bu. Nanti Pak Ahmad Hudori misalnya, Pak Hudori mau kemana? Ngantarkan hadroh, Pak. Murid saya mau lomba ke Malaysia. Kan agak bagus kan, Asia Tenggara. Kapan berangkatnya? Lewat Zoom, Pak. Lewat Vicon. Nah, lombanya Vicon. Gak apa-apa, yang penting sudah Asia Tenggara. Sekarang dimulai, banyak madrasah, Pak, yang sekarang ikut kompetisi atau kegiatan yang sifatnya sudah mendunia. Kemarin ke Turki. Ya presentasinya tetap di kabupaten itu, di madrasahnya, tapi sudah dia diterima di Turki, Pak. Kemarin dapat medali emas rupanya, Pak. Silakan cari jaringan-jaringan teman-teman untuk Anda ikut kompetisi. Ya, itu diantaranya. Tahun 2025 sampai 29 adalah keunggulan regional. Tahun 2030 sampai 34 kita adalah daya saing global, Pak, dunia. Makanya tahun 2025 anak kita sudah masuk G7. Jadi kita tugasnya adalah mengantarkan anak-anak hidup di akhirat nanti bisa bagus, sesuai dengan harapannya, ya. Kita kan doa terus-menerus, Pak, Robbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil ardi hasanah. Hasanah di dunia itu adalah dua. Satu, anak-anak hidup di masyarakat ketika mendapat pendidikan yang lebih baik di jenjang lebih tinggi. Kalau madrasah aliyah biasanya tanya, berapa anak yang diterima di perguruan tinggi? Kalau sudah hampir 100%, bagus. Berarti kewajiban madrasah aliyah salah satunya itu. Lah, oleh karena itu, di zaman-zaman global nanti kita sudah bersaing. Contoh, Mas, berikutnya lagi, yang roadmap yang 5 tahun ke depan. Operator, tolong dicarikan lagi. Nah, makasih. Ini, Pak, saya ngambil yang 5 tahun yang terbaru, Pak. Tahun ini kita menciptakan sistem madrasah yang berinovasi. Silakan nanti di kurikulumnya berinovasi. Jangan sampai contoh satu kecamatan karena ma'arif semua, tutur kurikulumnya seragam, itu nggak boleh, Pak. Madrasah penuh inovasi dan diatur di situ silakan inovasi. MI ma'arif yang satu dengan tetangganya beda, tutur kurikulumnya silakan. Nah, di antaranya itu, termasuk nanti sudah dilaksanakan pembelajarannya, ada kurikulumnya karena pandemi yang musim darurat ini. Tahun 2021 adalah penguatan fasilitas pendukung keunggulan madrasah. Nanti kalau membuat program-program ya yang sifatnya ini melengkapi sarana prasarana, kompetensi pengelolaan, GTK ditingkatkan. Jangan sampai nanti ada kompetensi guru, contoh mungkin suatu saat ada tes uji coba masalah numerasi guru matematika di Tulungagung, ternyata hasilnya kurang memuaskan ya. Kalau gurunya nggak memuaskan, bagaimana muridnya kan begitu. Nah, itu diantaranya. Ini Bu Karyatin ini masih baru masuk rupanya ya. Kelihatannya wajahnya wajah guru kepala MI. Yang kedua nulisnya pakai huruf besar semua, Pak. Nah, kasihkan itu budaya. Kelihatan, Pak, kalau orang baru masuk kelihatan ya. Dari wajahnya dan tulisannya, Pak. Ini budaya ini. Nah, terus tahun 2022 penguatan mekanisme manajemen mutu. Memastikan berjalannya sistem penjaminan mutu nanti. Kita masih belum, Pak. Penjaminan mutu kalau di Dinas itu adalah di LPMP. Kalau kita nanti lewat pengawas. Jadi mutunya harus baik kerjasama dengan pengawas. Nanti ini harus bikin dianalisa bareng-bareng. Karena pengawas madrasah mitra madrasah, Pak. Ya harus komunikasi ya yang baik. Terus memastikan berjalannya sistem perbaikan mutu madrasah. Nanti bagaimana mutunya bisa lebih. Contoh saat ini kita mengadakan silaturahmi ini ya. Dan nanti insya Allah kalau silaturahmi ini hadir, saya diundang Pak Suryani itu mikir 2 kali, Pak. Kalau saya ada waktu, kalau nggak hadir nanti kan 2. Kalau orang mau silaturahmi akan usianya diperpanjang dan nanti rezekinya akan diperlebar, dijembarkan rezekinya. Tapi dalam logika matematika kebalikannya, Pak. Kalau kita nggak mau hadir, nggak mau silaturahmi, maka umur kita akan dipersempit, mungkin manfaatnya. Yang kedua, rezekinya, usia kita akan diperpendek. Itu yang saya takuti, Pak. Makanya kalau hadir berarti usianya panjang. Kalau nggak panjang sudah meninggal dunia, nggak bisa hadir di kesempatan ini. Yang tahun 2023, penyediaan ruang publik, Pak, ini yang penting. Jadi penguatan koneksitas kesempatan belajar siswa madrasah di perguruan tinggi. Akses, Pak.
Saya pun sering Pak ke LTPMP pusat ya, di kampus-kampus komunikasi Pak. Bagaimana kemarin hampir Pak alumni yang 2 tahun 3 tahun nggak bisa ikut UTBK Pak, tes tulis di perguruan tinggi umum. Itu 1 minggu nggak bisa daftar Pak. Akhirnya kita komunikasikan di pusat, akhirnya alhamdulillah minggu kedua seluruh Indonesia bisa daftar. Itu kita perjuangan betul. Yang kedua, yang madrasah penyelenggara SKS. Kalau Tulungagung setahu saya MAN 1, MAN 2, MAN 3. Itu pertama kali diterapkan, anak-anak yang program SKS 2 tahun, itu di Semarang dan Banyuwangi tidak bisa ikut jalur undangan, Pak. Anak pinter-pinter nggak diterima, Pak, tanpa tes, Pak. Nah, permasalahannya apa? Akhirnya dikawal, Pak. Alhamdulillah, madrasah-madrasah sampai saat tahun ini sudah nggak ada masalah. Ya. Itu contoh-contoh yang konkret. Nah, menguatkan koneksitas kesempatan kerja lulusan madrasah. Makanya di Desa ada madrasah plus keterampilan. Mengapa diberi keterampilan? Karena nanti tidak MAK kok nggak diperbanyak. Karena nanti kalau membuka MAK, kosnya terlalu tinggi. Kalau keterampilan hanya nanti madrasah aliyah ditempeli keterampilan. Dan nanti kalau tes di perguruan tinggi, anak-anak kalau MAK dengan MA mesti akademisnya baikkan MA, Pak, reguler ya. Makanya reguler ditempeli keterampilan. Terus berikutnya lagi penguatan koneksitas pembelajaran beasiswa lulusan madrasah oleh lembaga donor di dalam dan luar negeri. Ini saya sampaikan, Bapak Ibu, nanti kalau anak-anak yang sekarang ini yang dari madrasah aliyah, yang MIRA harus sudah kepada wali murid itu adalah otaknya wali murid dicuci, Pak. Jangan sampai kalau dulu kita nggak bisa kuliah karena miskin, harta, Pak. Sekarang itu nggak ada bedanya. Orang yang nggak bisa kuliah karena anaknya malas dan nggak mau belajar. Penyebabnya guru. Guru penyebabnya adalah kalau gurunya baik, berarti kepalanya yang hebat adalah kepala madrasah. Kalau kepala madrasah baik, berarti yang hebat adalah pengawasnya. Kalau pengawasnya baik, berarti kasih penmanya baik. Tapi kalau seluruh Tulungagung Pak madrasah aliyah yang diterima di perguruan tinggi hanya 5%, berarti pertanyaannya kasih penmanya kemana saja, kepalanya kemana saja, pengawasnya kemana saja. Maka dari itu, sekarang ini banyak beasiswa, contoh yang paling sederhana bidik misi. Nah, kemarin waktu saya di perencana keuangan di pusat dengan Bappenas mengusulkan, kalau bidik misi adalah anak yang berprestasi tapi miskin diberi beasiswa, bagaimana anak-anak yang kurang berprestasi tapi miskin, tapi nggak bisa kuliah, tapi waktu tes di perguruan tinggi yang bergengsi, Pak, contoh di ITB, di UIN Malang, itu diterima, Pak, jurusan bergengsi. Tapi nanti karena nggak punya uang, akhirnya risikonya kena DO. Akhirnya kami mengusulkan di pusat seperti PIP, Pak. PIP itu nggak pandang pinter atau mungkin kurang pinter, lambat belajar atau cepat belajar, tetap kalau miskin kan dibantu. Itu yang saya perjuangkan di pusat, alhamdulillah sudah ada. Yang kedua, Bapak Ibu silakan nanti diklik Pak di Android-nya masing-masing, LPDP. Itu beasiswa Kementerian Keuangan untuk kita, untuk lembaga kita. Nah, itu nanti bisa dalam dan luar negeri. Lagi-lagi Pak, di LPDP Pak, itu teman-teman kalau daftar, itu saingannya ketat, Pak. Aliyah, SMA, SMK. Dan muadalah di pondok pesantren. Rata-rata kita mungkin masih kurang banyak yang diterima. Akhirnya suatu saat, Menteri Agama mungkin 5-6 tahun lalu, selain ada tes LPDP umum, minta khusus, Pak, LPDP. Saya masih ingat betul, itu yang beri adalah Jerman, Turki, sama Jepang. Lagi-lagi, Pak, waktu tes, yang bisa daftar hanya 4 madrasah aliyah di Indonesia. Saya masih ingat betul, Pak. 1 MAN Insan Cendekia Gorontalo, MAN Insan Cendekia Serpong, kedua adalah MAN 4 Jakarta, yang keempat adalah MAN 2 Jalan Bandung, dulu MAN 3, Pak. Setelah saya mati, ternyata mengapa penyebabnya anak-anak nggak bisa daftar itu, ternyata bukan karena mapelnya akademik, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, ekonomi jelek, tapi karena mereka TOEFL bahasa Inggrisnya yang diminta minimal 550. Setelah saya cek lagi ke teman-teman, ternyata itu untuk eksak. Karena kemarin ada putranya teman saya diterima S2, 1 diterima di Inggris, 1 di Amerika. Karena dari jurusan HI, UI, Pak, IPS, TOEFL-nya minta 700, Pak. Maka mulai sedini mungkin informasi-informasi beasiswa untuk orang-orang yang ditakdirkan ekonomi belum cukup, maka kesempatannya luas tergantung pada Bapak dan Ibu semuanya yang pemangku kepentingan. Jangan sampai nanti kalau sudah meninggal dunia di akhirat, informasi penting-penting nggak disampaikan, anaknya nggak dapat pendidikan yang layak,
agamanya minim, sehingga miskin, sehingga mendekati kufur, maka yang diminta bertanggung jawab adalah para bapak-bapak kepala madrasah, Pak. Bapak kok dulu nggak dorong saya belajarnya, ngajarnya nggak sungguh-sungguh, itu yang nanti dipertaruhkan di sana, Pak. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang sampaikan kenjenengan. Yang kedua, Pak, beasiswa adalah selain LPDP, nanti ZU7, Pak, antar university. Banyak anak-anak yang sudah kuliah nanti, itu karena dosennya alumni daripada Jerman, maka mungkin dari Harvard, ya, dari Melbourne, Australia, maka diberi rekomendasi untuk kuliah di sana. Yang ketiga adalah jalur karya ilmiah, jurnal, Pak. Nanti kalau kita care, ya, kalau anak-anak nanti riset, Pak, waktu dia kuliah S1 atau S2, silakan sering-sering diunggah di grupnya internasional. Karena para guru besar, profesor-profesor di luar negeri, banyak proyek-proyek penelitian yang dia kekurangan orang-orang. Akhirnya apa? Mencari orang-orang di jurnal-jurnal internasional untuk dipekerjakan di proyeknya beliau dan dikuliahkan. Itu jalur kemarin saya ketemu dosen kedokteran UNED, dia alumni S2, S3 dari Korea, menyampaikan, tolong, Dek, kalau nanti anak-anak jalur beasiswa, kalau punya karya tulis, itu care, ya, nanti disimpan, bisa diupload ke dunia internasional, nanti untuk membantu anak-anak mungkin suatu saat diberi beasiswa. Itu beberapa hal informasi awal, kita adalah mengawal tentang masalah anak-anak, jangan sampai nanti anak-anak di zaman ini, pada zamannya nanti biar kita dorong jadi pemain-pemain di dunia. Bukan hanya Indonesia, Pak, pemain dunia. Saya yakin dengan niatan jenengan ini, nah sekarang revolusi industri 4.0, dan kalau dengan baca, Pak, dari ceramahnya Bill Gates, Pak, yang punya Microsoft, dari Alibaba, jadi silakan nanti di YouTube banyak, Pak, diklik Alibaba, itu pemain retail dunia, Pak. Itu dia menyampaikan, sekarang setelah revolusi 4.0, sekarang sudah mengarah ke 5.0. Barang siapa yang menguasai data, Pak, big data, Pak. Kalau dulu adalah IT, sekarang adalah big data. Data kita itu betul-betul dibutuhkan orang, dan itu pasar bagi untuk pembisnis dunia. Itu langsung, Mas, ganti ke materi. Ini, halo hostnya. Nah, makasih. Ini pendahuluan Pak Suryani, ya. Mengantarkan karena saya lihat kepala madrasah semua, ya. Ayo saya antarkan untuk mengantarkan itu. Kalau ini nanti teknis, Pak, yang untuk literasi, itu yang makro. Ya. Tapi setelah ini Pak Sur, ya, sambil nunggu, setelah saya materi, mungkin materi di Kurep saya itu menyampaikan yang terakhir, Pak, ini, Pak. Setelah ini saya nangani di bidang haji. Nanti kemana saja terserah. Langsung, Mas, ya, materinya yang literasi. Sebentar Pak Kasih, untuk yang materi literasi. Sudah tak kirim, Pak, di Pak Sur, yang PowerPoint. Ada berapa halaman itu? 15. Ya. Masih belum terkirim di kami. Silakan sambil ngirim Pak Suryani, sambil saya menyampaikan yang lain. Sebelum ke literasi, Pak sekalian, informasi karena saya di bidang evaluasi, mungkin rupanya ujian nasional sudah jelas nggak ada. Nanti UMBN belum tahu juga informasinya. Yang jelas tahun ini rupanya saya sudah diminta data 15 MI, Pak. Yang rencananya nanti itu akan diikutkan programnya PISA, Pak. Jadi nanti tesnya tes yang literasi numerik, ya, nanti ada baca dan menghitung itu, dan nanti itu aja. Nanti silakan Bapak Ibu MI siap-siap. Kasarnya gini, kalau ingin tahu nanti tingkatnya soal-soal PISA, dan yang kedua Kemenak sudah mengadakan aksi, Pak, asesmen kompetensi siswa Madrasah Indonesia. Ini kemarin minggu lalu yang lolos sekitar 60 guru se-Indonesia, 6 kalau nggak 7 dari Jawa Timur, Pak. Nanti Jawa Timur silakan Pak Sur, nanti kalau mau mengundang teman-teman yang pernah dikirim ke nasional untuk menyamakan ilmunya, nanti batasan-batasan mana. Sehingga saya nanti untuk aksi ini soalnya biasanya soal hot, Pak. Nanti silakan mempelajari soal-soal hot sedini mungkin, Pak. Dan nanti untuk MI itu kalau nggak salah kelas 4, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan bukan kelas 6, Pak, ya. Yang dibuat sampling, itu. Nanti Dinas rupanya kemarin sudah ngajak kita untuk ikut namanya AKM, Pak. Dan di AKM yang adakan Dikbud, nanti guru kita madrasah yang sudah lolos penulis dilatih untuk AKM 2 orang, Pak. 1 guru MA, 1 guru MTS. Yang beliaunya nggak usah seleksi, langsung dipanggil karena tahun-tahun sebelumnya sebagai
penulis soal ujian nasional, orang-orang profesional, Pak. Yang satu dari Nganjuk, Kepala Guruman 1 Nganjuk, silakan nanti dihubungi. Yang satu guru MTS 9 Jember. Ya, itu silakan yang kemarin melapor ke saya 2 guru itu yang mungkin itu. Dan nanti saya setelah ini kalau untuk AKM sama aksi biar persiapan di Tulungagung bagus, silakan nanti koordinasi dengan mungkin teman-teman akademisi Pak dari UM, UNESA atau UIN ya. Kalau saya nanti referensinya punya nomor-nomor beliau, silakan dipakai untuk mungkin wawasan-wawasan yang sering menangani ujian nasional maupun ujian-ujian yang lainnya. Itu. Sambil menunggu Pak ya nanti kita sampaikan. Mohon maaf Pak Pingi, ini materi hanya 2 lembar tadi Pak yang saya terima, yang roadmap sama target madrasah Pak Pingi. Mohon dikirim lagi Pak. Yang kemarin sebentar Pak Zur ya. Nggak apa. Ngirimnya sudah ngirimnya kemarin Zur. Yang kemarin. Kirim Iya ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, sudah Pak mungkin. Ya, terima kasih sudah ya. Ya pun. Ya. Ya. Tadi malam deh ngirimnya tadi malam. Kira-kira jam 11 jam 12 Zur. Mungkin nggak terbaca karena pas sholat tahajud Pak, tadi nggak pas wiritan tadi tak kirimi materi Pak. Silakan Bapak sekalian, saya nanti silakan di chat situ. Ya, untuk literasi adalah pendamping, semua tujuan nanti adalah nanti arahnya ke yang pendahuluan tadi itu. Dan Bapak sekalian, ini udah masuk Pak, udah ada. Terima kasih. Nah, gini aja Mas, nggak usah dibesarkan boleh ya. Silakan. Dibulkan juga boleh Pak, langsung ke yang kedua. Ini teknis saja. Kalau nanti di Dikbud namanya Gerakan Literasi Sekolah Pak, GLS Pak. Kalau kita agak beda adalah Gerakan Literasi Madrasah. Ini yang jelas, nanti yang jelas yang pertama kondisi literasi di Indonesia sudah. Ya. Nanti biar sama-sama tahuan ya. Udah. Itu dipisah Pak, bahwa nanti kita ranking saya ceritakan tadi dipisah, itu kita yang diukur adalah anak MI Pak. Kalau SD kelas 4 itu adalah kita urutan 62 dari 70 negara responden anak-anak usia 15 tahun ya. Itu dia. Kalau 15 tahun itu SMP. Itu sekitar 540.000 anak sampling kurang lebih 2 hingga 3 skornya. Itu sangat rendah kita, Pak. Nah, terus berikutnya lagi adalah data-data dari itu penelitian peringkat literasi dunia. Kita itu adalah ranking 60 dan 61, Pak. Nanti makanya Pak Sur tadi penguatan literasi tujuannya kan untuk itu kan. Bagaimana nanti kalau ada sampling dari Madrasah Tulungagung, kalau syukur-syukurnya Tulungagung ngadakan sendiri nggak apa-apa. Nanti ngadakan tes sekelas PISA, Pak. Kalau nanti kelas 4 MI, kelas 4 MI disiapkan, Pak. Nanti ngundang Tulungagung atau ada IAIN Tulungagung, kerjasama dengan IAIN Tulungagung ya. Kami mau mengadakan tes untuk PISA ya, atau mungkin AKM atau aksi, mungkin gurunya dulu yang dicoba Pak, dilatih tapi nanti ada pretesnya. Gimana gurunya nilainya untuk soal-soal PISA maupun nih. Tapi diberitahu dulu teman-teman kalau bisa di tim Tulungagung itu nyiapkan literatur Pak, cari buku-buku atau soal-soal yang setingkat dengan PISA maupun yang lainnya ya, itu diantaranya. Nah, sekarang yang berikutnya lagi, kalau bisa dianu aja Mas, diketikkan aja Mas ya, nggak usah full. Nanti kalau full, udah, karena tertutup, banyak yang tertutup oleh chat Mas ya. Diketikkan saja apa? Halo, Mas hostnya ya, diketikkan ya, bisa. Gini aja kan, nanti kan kalau ada chat nggak nutupi teman-teman itu. Nah, sekarang literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk menulis, membaca secara luas diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecepatan hidup. Kebetulan Pak Sur, ini banyak nggak orang tahu, saya insya Allah tahun 2010 ikut seleksi di internasional, saya bergabung di PBB Pak. Saya itu orang LSM, NGO, saya ikut bergabung di NGO-nya di internasional. Kalau di daerah biasanya ikut Ma'arif, ikut PGRI, dan saya itu ikut NGO di PBB. Saya ikut ILO, ya, sama dengan ini. Di ILO yang diterima kurang lebih hanya 21 orang. Madrasah hanya saya, Pak. Yang banyak para dosen ya dari perguruan tinggi. Karena saya punya teman, ya sering silaturahmi, tamatan madrasah, dia juga dosen UNED, dia sering melalang melintang di dunia internasional dengan
alumni-nya Gajah Mada, karena sibuk, maka saya diberi kabar, saya ikut tes. Alhamdulillah lolos. 2010 saya masuk di ILO, Pak. International Labour Organization, badan berperguruan dunia yang mengatasi anak-anak yang rawan putus sekolah, Pak. Jadi anak jalanan, anak tepi laut, anak tengah hutan, itu kan rawan-rawan putus sekolah. Dihitung-hitung kalau sekolah 3 tahun dapat apa, kalau dia 3 tahun pinjam sapinya tetangga, sudah jadi 3 atau 4. Itu hitungan matematiknya matang, Pak, kalau udah begitunya. Nah, itu saya memberikan itu advokasi ke sana. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Itu dari Kemendikbud. Jadi, banyak teman-teman itu komunikasi kurang lancar, menyimaknya kurang cepat, dan nanti setelah ini Pak, ada pelatihan juga kalau membaca, Pak. Membaca cepat. Itu mulai dasar, Pak. Bagaimana anak membaca cepat. Bahkan katanya Lian Ji, Pak, pakar pendidikan dari Gajah Mada, orang kalau membaca itu paling tidak sekali duduk, Pak. Ya paling enggak 1 jam lah. Itu paling enggak 30 halaman. Nah, bagaimana kita mengatasi itu ya. Yang berikutnya lagi, ini ada dari pakar juga, definisi literasi semakin mencerminkan kemampuan untuk menggunakan teknologi, untuk mengumpulkan data, mengkomunikasikan informasi dan sebagainya. Jadi Pak, nanti kita kalau knowledge, Pak, itu sudah pakai gadget sudah bisa anak cari informasi, tapi kalau untuk aspek untuk sikap masih kita, tapi kalau untuk pengetahuan itu kita bukan how to teach, bagaimana cara mengajar, yang baik how to learn, Pak, zaman ini. Bagaimana anak-anak mau mencari sendiri. Bahasanya kasar, jangan diberikan tapi berilah kayanya. Itu saat ini, Pak. Jadi anak-anak sekarang kalau diberi soal Pak oleh gurunya, ya, anak kecil-kecil, Pak, diketik, Pak, di Google itu lengkap, itu sudah ada jawabannya. Bahkan matematika, karena saya basicnya S1 matematik, Pak, kalau soal-soal IC, Pak, itu aja ditulis atau di-scan, ketemu jawabannya uraian, Pak, cepat, Pak, ada aplikasinya. Nah, sekarang guru bagaimana dalam hal ini bisa menganalisis itu. Maka dengan soal-soal yang hot, nanti standarnya bisa, kita nanti anak berpikir. Yang berikutnya lagi adalah literasi mencakup 4 hal, yaitu adalah keterampilan otomotif, literasi sebagai hal yang dilaksanakan, dipraktikkan, dan dikondisikan. Literasi proses pembelajaran, dan literasi teks. Langsung next, Mas. Next lagi, Mas, ya. Next, halo. Nah, ganti, sudah. Nah, ini. Sekarang masuk ke madrasah, tadi masalah umum, ya. Literasi madrasah memang ini didefinisikan oleh teman-teman di Jawa Timur adalah usaha komprehensif untuk menjadikan madrasah sebagai madrasah pembelajar yang dilakukan semua pihak, baik pemerintah, guru, peserta didik, maupun orang tua wali. Saya mohon nanti kalau bisa, Tulungagung untuk literasi didampingi dari UIN, Pak. Kalau bisa UIN ada pusat kajian literasi, Pak. Silakan nanti di Fakultas Tarbiyah, nanti menggandeng IAIN Tulungagung, ya yang paling dekat, Pak. Lainnya boleh seperti UNESA, ya, IKIMA UM, silakan. Tapi yang kemarin teman-teman Jawa Timur itu adalah sering koordinasi sama dari tim-tim UNESA, Pak. Silakan nanti, biar nanti di Tulungagung khusus yang untuk literasi kelihatan ada hasilnya, Pak. Orang tua juga sama. Bahkan kemarin nanti insya Allah Pak Sur saya berikan. Saya kemarin kebetulan ketemu dengan orang-orang pekerja di Perpusnas, Pak, Perpustakaan Nasional. Dan teman-teman nanti digitalnya, Pak, kalau bisa, ini teman-teman di tempat lain sudah mengarah perpustakaan jaringan, Pak. Jadi nanti madrasah-madrasah kalau punya buku-buku, dimasukkan mungkin di tempat raknya perpustakaannya, library-nya di situ. Contoh di Perpustakaan Nasional, Pak. Itu kalau orang pinjam dibatasi maksimal 2 orang. Dan 2 orang itu maksimal pinjamnya misalnya aja 5 hari. Kalau 5 hari nggak dikembalikan, maka langsung ditutup, Pak. Sudah nggak bisa buka lagi. Online, Pak, masanya. Jadi perpustakaannya online. Bukan pinjamnya pakai digital, tapi bukunya pakai kertas, bukan. Semuanya itu full digital. Nanti pinjamnya digital, nanti pengembalian digital, kalau nggak dikembalikan, ya otomatis ditarik itu. Nah, oleh karena itu, budaya-budaya yang semua pihak untuk mendukung masalah ini. Nanti ya termasuk ya budaya lah. Kalau bahasanya, kalau lihat di katanya ceritanya teman-teman, dulu, Pak, ya,
Kalau kita naik kereta dari Tulungagung mau ke Jakarta, nanti kita pas barengan dengan orang asing, Pak. Ada hadapan kursinya. Maka kalau kita ngantuk, sudah nyampe mungkin daerah Madiun ngantuk, turis yang ngantuk, kita ngantuk. Sama-sama ambil tas di atas. Yang diambil tasnya, Pak, isinya beda. Kalau kita biasanya ngambil makanan, biar kenyang perutnya, jadi kita tuh pikirannya ke perut, Pak. Tapi kalau orang luar negeri ngambil buku, Pak, untuk baca-baca. Biar bisa tidur. Itu agak bedanya begitu. Kalau saya jauh-jauh, kalau saya kecil dulu, kalau Bapak Ibu mau ke pasar, Pak, masih tanya, mau dapat oleh-oleh makanan apa? Tapi jarang yang minta, Pak, Bu, silakan mampir toko buku, titip buku ini. Itu masih belum gitu. Nah, sekarang zamannya gitu. Jadi kalau kita nanti jadi orang tua, ke anak-anak, saya mau ke kota, mungkin saya usahakan mampir ke toko buku, sampai mau titip apa? Apa, Pak? Itu membudayakan anak-anak biar senang membaca. Langsung, Mas, next. Halo? Nah, sekarang tujuan literasi yang tujuan umum menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pemberdayaan ekosistem literasi madrasah yang diwujudkan dalam gerakan literasi madrasah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menumbuh kembangkan budaya literasi di madrasah. Budaya, Pak. Nanti harus kembali kita tarik budaya. Budaya itu adalah pekerjaan yang dikerjakan berulang-ulang dan rutin dikerjakan, itu namanya budaya. Jangan ada gerakan seret, mau lomba literasi, sregep, Pak. Sak gurune pun ya baca tok ya. Nah, itu tidak ya. Nah, seterusnya ya, budaya ya. Jadi, yang B, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan madrasah agar literat. Ya jelas, Pak. Jadi kelihatan kemana-mana kalau biasanya di sekolah, Pak. Kita kan semuanya guru sertifikasi, guru profesional. Saya guyon-guyon kadang-kadang. Ini yang sudah sertifikasi, yang sudah profesional adalah yang kelihatan. Yang pertama adalah guru olahraga. Kok bisa, Pak? Iya. Dari rumah sudah kelihatan, datang di pintu gerbang, saya datang, Bapak guru olahraga. Iya, Pak. Kok tahu, Pak? Karena dari rumah sudah pakai training, pakai kaos, dan kalungan peluit, Pak. Itu guru olahraga, Pak. Nah, tapi kalau dia datang, terus mulutnya umi-umi, Pak. Baca subhanallah, subhanallah, bawa tasbih. Bapak ini mesti guru fikih ya. Kok tahu, Pak? Iya. Karena sudah kelihatan ini modelnya seperti guru fikih. Yang susah teman saya, Pak, guru matematika, bapaknya penggaris, Pak. Katanya orang-orang, Bapak ini guru yang kejam ya, apa? Bapaknya penggaris, Pak. Tidak guru begitu. Nah, yang berikut lagi menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadai berbagai atraksi. Contoh, Pak, ini yang kemarin ada terobosan baru di dunia pendidikan. Contoh di Guancing, Kalimantan. Itu karena kepalanya sekolahnya itu adalah out of the box, Pak. Keluar dari kebiasaan, berinovasi tinggi. Jari ini wong Tulungagung rada gak waras, Pak. Nah, dia itu menambah jam bahasa Arab, bahasa Inggris per minggu 10 jam. Selama 1 semester ditambahi, Pak, sampai siang. Nggak ada tambahan lain, Pak. Khusus bahasa, Pak. Mungkin eskul dihilangkan semua. Begitu semester 2, perpustakaan yang berbahasa Indonesia dikunci, Pak. Yang dibuka perpustakaan yang berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Bisa, Pak. Jadi anak-anak nanti kalau sudah matematika, buku yang dipakai bukan buku yang terbitan Indonesia, Pak. Sudah, Pak. Yang sekaum, Pak, ya. Kalau biologi Campbell, Pak, ya. Sudah buku-buku yang sudah kelas-kelas itu, Pak. Anak-anak lebih hautulennya mencari ke dunia internasional lebih tinggi. Contoh lagi saya bilang Manfaat Jakarta. Mengapa kok bisa ikut di LPDP beasiswa? Kemarin saya ketemu, Pak, 10 tahun saya mungkin nggak dengar saya ketemu pakar kurikulum Manfaat Jakarta. Mas, zaman dari mana? Waktu di Jogja, Pak. Satu meja diskusi. Dari Manfaat Jakarta. Saya tanya, bahasa Inggrisnya Japan kok bisa baik? Ternyata, Pak, dia setelah MOS 1 minggu, diteruskan 2 bulan, semua orang yang masuk Manfaat Jakarta kabarnya harus ngomong bahasa Inggris. Sudah semuanya. Jadi penguatan bahasa Inggris. Jadi materi 6 bulan, jadikan 4 bulan, Pak. Jadi nggak boleh menurut regulasi, Pak, tapi nyolong-nyolong, Pak. Ya ini kalau kepalanya rotok gak waras ya begitu, Pak. Ya. Inovasinya bagus, tapi kadang nabrak-nabrak. Langsung, Mas, berikutnya lagi. Next. Halo, hostnya. Oh, ya udah, yang khusus, Mas. Ya udah. Ini, Pak, sudah jelas. Dalam Al-Quran nanti, itu kita sudah jelas ya. Sudah disebutkan bahwa karya-karya terjemahan, hadisnya, literasi, Pak. Sekarang itu sudah agak mudah, Pak. Dengan digital kita mencari referensi tentang masalah Quran dan hadis ya, dipersilakan ya.
Itu dalam peradaban Islam sudah jelas itu. Di masanya sahabat, masanya Kanjeng Nabi, masanya ulama sudah jelas ya. Nanti ini penguatan Pak. Ini kalau di gerakan literasi sekolah nggak dimuat Pak. Bedanya di sini ya. Jadi kita juga masuk ke peradaban Islam Pak tentang masalah literat. Ya kita mencari kajian-kajian Pak. Nanti bagaimana sih Islam itu tentang membangun literasi dari masa ke masa ya. Contoh suatu saat ada seorang khalifah ya. Waktu itu dia mengapa jadi khalifah? Ternyata yang dibanggakan bukan karena peradaban ekonomi, tapi dia membangun perpustakaan. Kalau dulu namanya tempat belajarnya perpustakaan Pak. Kalau kita kan tidak ada madrasah baru perpustakaan. Saya masih ingat bahwa jantungnya madrasah adalah perpustakaan. Paru-parunya madrasah adalah guru dan tenaga pendidikan, termasuk kepala madrasah. Jadi kalau jantung dan paru-parunya hidup, Pak, hiduplah darah akan mengalir, kan gitu, Pak. Tapi kalau paru-parunya tidak hidup, pokoknya jalan, maka peredaran darah tidak lancar, Pak. Itu kalau diasumsikan. Jadi saya lihat kadang di madrasah mana perpustakaannya nggak jelas, Pak. Ya sudah, itu jantungnya sudah nggak bekerja, Pak. Kapan mau dia itu sehat? Karena jantungnya nggak sehat. Sama, mana programnya kepala madrasah? Targetnya apa? Nggak jelas, Pak. Maka paru-parunya nggak jelas. Nanti risikonya apa? Hidupnya juga nggak sehat, Pak, madrasahnya. Itu bagi saya pokok paling gampang. Langsung next, Mas. Bawahnya lagi. Halo. Next lagi. Nah, ini. Satu, pelaksanaan gerakan literasi madrasah. Ini adalah yang pertama pembiasaan, yang kedua pengembangan, yang ketiga adalah pembelajaran. Sudah nanti itu bisa dikaji dulu, ini masalah kemampuan literasi madrasah. Kalau dulu, sekarang lagi jarang Pak, nanti anak-anak lomba mendongeng. Gurunya saja susah. Ya, yang paling gampang itu. Apalagi menghitung ya, numerik ya, nanti numerik. Dan nanti saya bicara nanti programnya Kementerian Agama yang terbaru Pak, tentang literasi. Di Jakarta Pak ya. Langsung Mas, next lagi. Ini bisa dikasih. Nah, contoh kegiatan literasi yaitu literasi dasar. Nanti kegiatannya membaca 10-15 menit atau 5 menit di awal, Pak. Jangan terus-terusan mendiskusikan bacaan. Contoh kegiatan pembelajaran itu. Kembali lagi. Langsung kembalikan lagi, Mas ya. Halo, Pak Yai, Pak Ustadz. Nah, ini ya. Itu contoh literasi pustakaan, mencari bahan-bahan. Jadi kadang-kadang anak-anak diajak gini, manajemen perpustakaan biasanya anak-anak waktu jam istirahat, Pak. Kalau kepalanya itu bagus, biar perpustakaannya rame, anak diberi jam, Pak, khusus untuk ke perpustakaan. Karena perpustakaannya kadang-kadang masih kecil, cuma satu. Ya kalau bisa ditambah lagi, Pak. Kita kadang-kadang memikirkan kelas, Pak. Kurang memikirkan perpustakaan yang enjoy. Kalau bisa anak pulang sekolah, saya dulu punya inovasi, petugas perpustakaan datang lebih pagi, pulangnya harus sore hari, Pak. Setelah asar atau mungkin jam 4, jam 5. Karena nanti anak-anak kalau sore hari, contoh perpustakaan di IPB, Pak. Itu ada perpustakaan jurusan, ada perpustakaan fakultas, ada perpustakaan kampus. Yang perpustakaan kampus itu buka 24 jam. Jadi kapanpun mahasiswanya mau mencari sumber belajar, belum digital, Pak ya, itu bisa datang ke kampus, Pak, malam hari. Itu silakan kalau mau inovasi, di madrasah mungkin anak-anak waktu menunggu mau eskul ya, biar terbiasa di perpustakaan sore hari. Jadi kalau bisa 2 shift, Pak, petugasnya. Shift pagi dan shift siang sampai sore. Ya. Itu saya berharap di perpustakaan anak-anak enjoy, jangan sampai anak nggak keresan di perpustakaan. Kelihatan apa? Nah, waktu berkunjung dan waktu kalau ada akreditasi, kelemahan di madrasah itulah data anak-anak daftar hadir ke perpustakaan. Kalau anak masuk bareng-bareng, Pak, waktu jam istirahat misalnya aja, itu nggak mungkin harap tanda tangan, Pak. Yang kalau bisa diberi tempat fingerprint, Pak. Jadi kalau anak masuk biar pakai fingerprint. Jadi biar ada data bukti fisik, nanti anak-anak berapa yang jumlah masuk ke perpustakaan selama 1 tahun misalnya aja, itu kelihatan. Nah, literasi teknologi ini membaca buku elektronik, memberikan komentar terhadap buku elektronik dan sebagainya. Literasi visual nanti membaca film atau gambar-gambar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 5 ini, kemarin di pusat ada surat tentang e-learning dan konten materi e-learning. Kontennya nanti Bapak Ibu mau kirim buku, modul, soal-soal, mau mengirim video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu kalau nanti mau membuat video pembelajaran, silakan kirim kepada
suratnya kepada Kasih Penma Kabupaten boleh, atau langsung ke Kanwil, ada tempatnya itu. Tolong Pak Kasih nanti teman-teman saya jika sampaikan, tolong paling tidak durasi video pembelajarannya 15 menit, ya itu sudah dari pusat gitu, karena buatan guru madrasah, saya mohon kalau bisa di awal video itu diberi salam dan doa Pak, awal dan akhir. Nanti KIKD-nya ditampilkan dan dilingkan ke YouTube. Boleh. Karena apa? Kalau nanti kirim video, nanti bebannya berat Pak. Iya kalau satu, kalau saya yang mau ngirim Jakarta 40 video kan juga berat. Makanya yang lebih baik dilingkan ke YouTube, nanti anak-anak bisa lihat, kita pun juga bisa akses. Nanti saya lihat kalau sudah bagus. Nah, makasih Pak, ini Bu Guru yang terlambat. Ya, Bu Guru yang terlambat masuk, moodnya nggak dimatikan, itu budaya baru saya di atas tadi. Nah, mungkin karena sinyal di daerahnya. Lalu karena itu, saya mohon kepada teman-teman nanti video gini, saya asumsikan. Kita sebagai guru Pak, yang jelas, mungkin cita-citanya itu nanti adalah 3 hal yang mungkin kalau kita meninggal dunia cuma nanti yang Sing bener dan apa tap? Nah, makasih. Jadi kalau nanti kita nerima murid sebanyak 300 siswa tiap tahun, anggaplah kita ditakdirkan mengajar 30 tahun, maka murid kita adalah sekitar 9.000 siswa. Nanti ilmu yang bermanfaat akan mengalir harapannya kepada 9.000 siswa. Tapi kalau materi video pembelajaran kita Pak masuk e-learning dan dipakai oleh siswa-siswa seluruh Indonesia, maka nanti insya Allah pahala yang akan mengalir adalah dari siswa seluruh Indonesia. Contoh, Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran bab sholat di antariksa saja. Bagaimana hukumnya, kajian-kajiannya. Itu nanti kan mesti menarik kan. Dipakai orang-orang di seluruh Indonesia Pak, maka akan mengalir. Logikanya Pak, nanti kalau gurunya sudah dapat pahala aliran dana, pahala di waktu, maka masa kepala madrasah, Pak Kasih Penma, saya, sing tukang ngobrak-ngobrak dan memberikan informasi, nggak kecipratan pahalanya, kan begitu logikanya. Nah, langsung Mas, next, berikutnya lagi. Halo, next. Nah, ini Pak, kegiatan pembiasaan, baca 5 menit. Ya, baca Quran boleh, tapi kalau saya tambahin Pak, kalau Quran udah biasa di madrasah. Itu, 1 hari 1 hadis, bolehlah itu. Nah, lingkar pagi, morning. Nah, tadi melingkar, baca bareng-bareng, diskusi. Jurnal pagi, ya boleh. Bacaan berkarakter, boleh. Membaca buku untuk non-pelajaran. Ya. Jadi dibiasakan, jangan buku pelajaran Pak. Itu. Silakan nanti anak senangnya. Mungkin ada yang anak senang baca biografi para tokoh, boleh. Ya, senang juga. Langsung Mas, next lagi. Halo, next. Nah, ini tag ya, yang tagnya Pak, itu mengubah kelas menjadi lingkungan kayak tag ya, silakan nanti di kelas-kelas diberi pojok ya, pojok buku terserah ya, buku-buku non pelajaran ini silakan nanti kalau mungkin disarankan, tapi hati-hati Pak kalau ada buku minta sumbangan ke wali murid dilihat dulu Pak, jangan sampai terjadi suatu saat ada madrasah mungkin ada sekolah ya mungkin minta buku nggak dibaca langsung taruh perpustakaan Pak. Nanti khawatirnya bukunya miring Pak, nggak moderasi Pak. Nanti kalau nggak moderasi, nanti miring kiri, miring kanan, apalagi bertentangan dengan NKRI, maka nanti urusannya ruwet. Nah, ini pernah terjadi, ternyata ada kejadian anak baca buku, di-share ke sosmed, akhirnya ditelusur ternyata apa? Bukunya belum dibaca oleh guru-guru Pak. Tolong setiap buku yang masuk atau mau beli buku, tolong paling tidak gurunya baca terlebih dahulu, baru taruh perpustakaan ya, biar nggak ada masalah ya. Nah, terus perpustakaan yang nyaman, ya sudah nanti silakan bisa di kelas, bisa membuat seperti gubuk-gubuk di luar kelas, silakan ya. Itu. Terus sudut baca, ya sudut baca itu di pojok-pojokan kelas diberi buku-buku. Ya. Silakan di tempat-tempat istirahat, mungkin di ruang tunggu, kepala madrasah, ada wali murid mau konsultasi ke guru itu ada masa tunggu itu, silakan. Itu gubuk literasi, majalah dinding, poster-poster, kampanye Pak, yang penting ini.
Ya, silakan ya. Nanti contoh ya, jendela dunia adalah buku, Pak. Saya pernah baca itu dari pameran buku nasional. The window of the world is the book. Jendela dunia adalah buku. Itu kan gampangannya gitu, Pak. Jadi kalau mau nginceng dunia, Pak, lihatlah di buku itu. Udah, papan kosakata silakan nanti, kosakata itu yang penting-penting. Penyediaan koleksi, nanti digital bisa, visual bisa. Silakan nanti kalau ada. Coba tolong Pak, ini kalau Bapak Ibu nyimpan visual Pak nanti, video maupun film-film yang pendidikan, nanti di websitenya madrasah atau di Kemenak punya satu Pak, dipakai bersama. Tolong yang jaga gudangnya yang kuat Pak. Khawatirnya apa nanti video kita dimasukkan di websitenya Kemenak Tulungagung, tahu diambil orang yang nggak bertanggung jawab, keluar, diedit, dikasih yang negatif, dimasukkan lagi kita nggak tahu. Itu pesannya pusat begitu. Tolong kalau punya gudang-gudang pembelajaran, entah isinya video pembelajaran maupun buku, tolong yang jaga gudangnya yang kuat. Jangan sampai hacker dunia masuk ke website jenengan. Nanti kalau udah masuk, nah, ruwet Pak, bukan main. Ya. Nanti kita juga berurusan panjang Pak, saya gitu. Langsung next lagi Mas. Next, halo. Ada? Ini gerakan madrasah kegiatan pengembangan ya. Ini menulis komentar jurnal harian, baca silakan. Mengungkapkan kembali apa yang telah dibaca, ini pengalaman dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini pembudayaan Pak ya. Pengembangan kosakata dengan 1 hari 4 kata bahasa misalnya. Penghargaan ini yang jelas penghargaan Pak. Ya mungkin anak-anak mungkin suatu saat selama pandemi ini yang bagus itu untuk diberi penghargaan. Silakan. Pengembangan teknologi juga lewat internet ini jadi masalah. Sekarang di pusat juga kerjasama dengan internet murah. Bahkan kemarin saya dengar sudah kerjasama dengan Uni Emirat Arab mau bantu madrasah Pak. Tidak semuanya, bertahap. Yang kemarin yang saya diminta MTS Pak. Itu yang sudah mulai merintis untuk e-learning waktu itu untuk mau didata, katanya mau dikasih tab Pak. Dan ada satu madrasah di Madura Pak, itu sudah mengembangkan tidak beli komputer, tidak beli laptop karena harganya mahal, terus listriknya juga tinggi, maka dia sudah mulai pakai tab. Kalau pakai tab nanti kecil, ya nggak terlalu besar, nanti untuk pergerakan anak gampang. Itu diantaranya. Dan langsung Mas, berikutnya perpustakaan juga jelas, karya-karya juga jelas. Kadang-kadang kita karyanya nggak dibukukan Pak. Anak menulis puisi kalau bisa dibukukan 1 buku udah karya. Dan integrasi ini adalah dalam perencanaan pembelajaran dimasukkan, dalam proses pembelajaran dan literasi dalam penilaian pembelajaran dimasukkan juga. Langsung Mas, next. Nah, nanti ini ada kemarin gerakan guru menulis ya. Peserta didik menulis, kepala menulis dan panelis pengawas menulis, semuanya menulis Pak. Yang belum itu kasih penma menulis Pak nanti ya. Nanti Pak Suryani kok protes, Pak Imam kasih penmanya kok nggak ada tempat untuk menulisnya. Nanti bareng-bareng aja nggak apa-apa. Langsung next lagi Mas. Nah, udah tinggal sedikit. Nah, gerakan ini ada ini guru menulis. Ini menulis buku berjenjang, menulis esai. Ini kadang-kadang kita kan nggak mau Pak nulis esai Pak. Laporan ilmiah, laporan hasil penelitian, risetnya itu silakan ya. Buku-buku populer ya. Ya nyicil Pak. Nanti dilatih Pak oleh orang ada saku-saku, 1 guru 1 buku. Nanti dilatih, didampingi sampai jadi buku. Itu bagus Pak ya. Kalau modul sama diktat sudah biasa, karya terjemahan itu jarang Pak. Jadi saya lihat jarang teman-teman kita yang menulis karya terjemah dari bahasa Inggris maupun bahasa Arab maupun bahasa-bahasa asing yang lain. Tapi di Madrasah Aliyah sekarang sudah membuka, kemarin yang jurusan bahasa Jepang itu sudah kerjasama dengan konjen Jepang. Saya dorong lagi kalau bisa nanti ada tawaran beasiswa, guru-gurunya bisa pertukaran guru atau pelajar ke Jepang Pak. Itu dirintis. Kalau kemarin sudah pertukaran pelajar, tolong ya, pertukaran pelajar yang ada itu program YES Pak. Silakan nanti Pak Suryani koordinasi dengan MAN-IC. Nah, dan Lumajang itu ada juga Madrasah Aliyah Al-Fauzan ya. Itu sering terus lagi Amanatul Ummah itu insya Allah sering mengirimkan siswa-siswanya untuk pertukaran belajar ke Amerika dan Eropa. Nanti biar kita tuh wacananya bertambah. Itu silakan. Nanti ini komunikasi Pak, silaturahmi, silakan. Nah, saya menginformasikan kepada teman-teman di Tulungagung ya. Dan saya kemarin bangga Pak, dari Tulungagung ada informasi salah satu alumni Madrasah Aliyah itu jadi tim teknisi F1 Pak.
balap mobil dunia, Pak. Ya. Itu yang ngomong gurunya ke saya. Saya belum lacak siapa namanya, sekarang kerja di mana ya. Itu dia. Terima kasih kebanggaan bagi Tulungagung ya. Jadi ada orang-orang yang punya hobi tapi ikut timnya balapan dunia ya. Tapi ya dia yang informasi aja. Langsung Mas, berikutnya lagi. Next. Nah, ini untuk peserta didik bisa, ini cerita pendek, nanti dibukukan ya. Puisi sama Pak, novel, komik. Ini komik bergambar Pak, yang menarik. Kemarin kalau nggak salah, orang Tulungagung Pak, belum saya lacak. Itu sudah kerjasama dengan komik-komik dunia Pak. Ingat saya Tulungagung, saya masih ingat betul ya. Karena pembuat komik itu hobi dan bisa dilatih, dan anak-anak bisa jual. Jualnya online nanti Pak ya, itu. Terus cerita bergambar, nanti reportase, poster, video, ya ini pembelajaran karya ilmiah dan resensi ya. Resensi juga perlu Pak, biasanya di koran-koran harian itu untuk resensi. Langsung Mas. Nah sekarang masuk ke tambahan lagi, ini langsung lewat aja Mas bisa. Nah, kepala madrasah nggak usah dibahas Pak, ini sudah dengan kepala madrasah semua. Nanti kok menggurui kepala, langsung bawahnya lagi. Pengawas nanti madrasah juga sama. Monitoring evaluasi jelas Pak, harus dilaksanakan. Nanti untuk madrasah silakan dilaksanakan. Langsung Mas bawahnya lagi. Ini yang terbaru Pak tentang dari. Nah, sekarang ini dapat baru dari nasional. Ini yang dikembangkan ada 4 ini yang dikembangkan di Kementerian Agama Pusat. 1 madrasah aliyah vokasi yaitu MA plus keterampilan. Kedua pembelajaran nanti dengan adalah nanti silakan ada kegiatan yaitu pembelajaran STEM Pak. Kemarin yang adakan itu teman-teman kimia itu narasumbernya dari ITB Pak. Ya, saya yang teknologi engineering dan matematik. Nanti pendekatan pembelajarannya pakai STEM. Itu masih baru Pak. Ya, seperti apa? Nanti di dunia juga sering menggunakan ini. Yang ketiga ini Pak, IT skill untuk literasi IT di madrasah. Ini nanti saya uraikan di bawah. Yang ketiga, yang keempat adalah bahasa. Ini pengembangannya bahasa Arab, jelas kita gunakan. Bahasa Inggris, bahasa pengantar dunia. Yang ketiga adalah bahasa Mandarin. Sebagai bahasa untuk forum-forum ekonomi global, sudah menggunakan bahasa Mandarin. Ya. Nanti bisa anak-anak, mungkin nggak langsung Pak. Mungkin ada lomba ceramah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Mandarin. 3 bahasa ya. Dilombakan di Tulungagung. Minimal Tulungagung ya nggak Arab saja Pak. Ternyata orang-orang dari Tulungagung, orang Jawa atau suku yang lainnya bisa bahasa Mandarin. Langsung Mas, bawahnya lagi, next. Urainya langsung next Mas. Next, ayo. Nah, sekarang saya bahas yang IT saja Pak. Untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi siswa madrasah dalam bidang literasi, teknologi informasi. Jadi salah satu poin literasi adalah literasi IT. Langsung bawahnya lagi Mas. Saya ambil yang literasi saja. Next lagi. Nah, sekarang yang IT skill. Jadi nanti ciptakan modul sistem informasi dan teknologi, pelatihan sistem informasi dan teknologi tetap Pak dilatih. Infrastruktur IT untuk pembelajaran IT, e-learning ya sudah kita sudah melaksanakan Pak. Tinggal nanti tolong dari Tulungagung operatornya silakan untuk semuanya segera untuk mendaftar. Yang lambat biasanya RA Pak merasa e-learning-nya nggak dipakai, tapi informasi nanti lewat e-learning semuanya. Langsung bawahnya lagi Mas, tinggal yang terakhir. Yang terakhir, ya. Ini saya jelaskan literasi yang ke depan Pak ya, untuk IT. Sudah klik satu Mas. Nah, ini Pak, IT yang IT-nya yaitu ini adalah modul dokumen, nanti sudah jelas-jelas di IT, nanti yang dibangun lagi adalah tentang coding Pak. Coding, web, itu desain, dan sebagainya itu dikembangkan. Padahal nanti anak-anak ke depan itu bahasa komunikasi dan yang digunakan adalah tentang sistem coding, Pak. Kemarin dari Jember, Man 1 Jember, itu mengundang pemain-pemain yang di pusat yang sudah jualan-jualan mungkin masalah game ya, itu sudah anak-anak membuat dijual, Pak. Jadi anak dilatih membuat dan bisa jualan. Nanti itu bisa Pak sebenarnya. Karena nanti silakan dari Tulungagung, madrasah koordinasi, mungkin ada perwakilannya, gurunya dulu baru siswanya untuk pelatihan masalah literasi IT-nya. Nah, silakan nanti kerjasama dengan ini perguruan tinggi yang punya IT, Pak. Nanti coding seperti apa, nanti ke depan bagaimana. Karena nanti anak-anak hidupnya ke depan di tahun 2035 sudah terbiasa menggunakan coding, Pak. Kita belum sampai ke sana ya. Kadang-kadang pakai Zoom aja masih bingung, Pak, sinyalnya susah, HP-nya error, internetnya ngadat dan sebagainya. Terima kasih dari kami. Mohon maaf dan nanti ada waktu sedikit Pak untuk jenengan. Saya pada waktu paling enggak 10-15 menit apa yang mungkin disampaikan.
masukan dan harapan, sekaligus mungkin pertanyaan dari kami. Saya cukupkan dulu, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Kasih Kurep, Bapak Imam Sawih, kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu, untuk selanjutnya dialog, ini tadi Bapak Kasih menyampaikan waktu sekitar 10 atau 15 menit yang mungkin akan ditanyakan. Silakan bisa dituliskan di chat sini, atau misalnya jika menghendaki untuk bertanya langsung, bisa raise hand atau angkat tangan, nanti akan kita sampaikan namanya agar kita langsung tersambungkan. Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di chat untuk pertanyaannya. Atau Mas, yang sudah di chat, silakan termin pertama nanti yang di chat dulu aja, nggak apa. Silakan satu-satu tanyakan dulu. Monggo. Sebelum sesi yang kedua, termin pertama nanti menjawab yang chat, Pak. Sudah lama tanya, nggak jawab. Monggo, Mas. Oke. Monggo yang silakan untuk Bapak Ibu menuliskan di chat untuk pertanyaannya, nggih. Monggo. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Sekedar informasi Bapak Kasih Kurep terkait, ini dari Bapak Toha, oke. Iya. Sebelum ke langsung, yang di chat dulu Pak Toha sebentar nggih. Bagaimana teknik literasi dengan menggunakan IT? Contohnya seperti apa? Monggo Bapak Kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Masud, bagaimana teknis literasi IT? Contohnya seperti apa? Makasih Pak ya. Jadi gini, literasi IT nanti untuk literasinya anak-anak nanti literasi kan ada 3 Pak. Tentang numerik, membaca, menulis dan sebagainya. Contoh jurnal Pak. Jurnal itu kan untuk menulis, untuk riset penelitian. Itu silakan. Sementara ini anak-anak kalau mau nulis dikirim kemana Pak? Jurnalnya itu. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti literasi masalah yang tadi cerita bergambar. Nanti tempatnya di mana? Kalau nanti ketahui tempatnya apa, kita nanti juga bisa berbagi dengan sesamanya. Yang ketiga, tentang nanti website Pak juga sama. Jaringan perpustakaan dunia Pak. Kalau nanti Tulungagung bisa kerjasama dengan, contoh lagi ya, yang gak jauh. Dari kalau yang kajian agama dengan Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi perpustakaan di madrasah di Tulungagung bisa link Pak langsung dengan Kairo Pak. Ya, itu bagus Pak, itu rasanya gitu. Nanti link. Yang ketiga nanti tentang sistem coding Pak. Sekarang itu pembuatan bahasa komunikasi Pak. Sekarang kan banyak Pak. Mungkin lewat, sekarang itu gampangannya orang-orang pakai game. Itu kan bahasa komunikasi Pak. Bagaimana kemarin saya pernah lihat waktu dari Jawa Timur menang Pak lomba pembuatan media pembelajaran dari anak-anak teknologi pakai IT. Ternyata anak itu dia menggunakan game, tapi isinya adalah PAI Pak, pelajaran agama Islam. Contoh fikih Pak, pakai game Pak. Ya, silakan. Itu akhirnya orang guru IT bekerja sama dengan guru agama. Maunya guru agama apa sih? Yang bisa ditangkap oleh siswa itu lebih mudah. Anak-anak itu, oh pakai ini Pak, saya punya game ini. Materinya apa aja? Yang isi materi, guru-guru agamanya Pak. Itu contoh yang sederhana. Saya pernah alami dan alhamdulillah dia waktu itu masuk 10 besar nasional. Ya, saya ngantarkan juga dari Jawa Timur. Kebetulan setelah dipoles oleh gurunya agama, ya akhirnya dia nyodok Pak masuk 5 besar Pak di nasional setelah presentasi. Ternyata menarik juga. Nah itu paling sederhana. Sekarang juga jauh-jauh. Kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran, kalau bisa Pak, Bapak Ibu kan masih belum paham tentang masalah pembuatan video kartun Pak. Bagaimana anak-anak itu dengan video kartun, tapi pesannya nyampe. Sekarang digital Pak ya, bisa Pak. Kalau manual susah ya. Ya bisa, tapi yang digital. Silakan ya cari ya teman-teman yang bisa menulis itu ya. Ya orang-orang IT Pak. Nanti orang IT disandingkan dengan contoh orang matematika. Matematika kan mungkin minim tentang teknologi IT-nya Pak. Ya para pakar Pak di passion di bidangnya. Biasanya yang punya spesialis khusus biasanya orang-orang kampus Pak. Atau kalau di ITS itu juga ada yang IT-nya. Di Brawijaya juga ada ya. Di UIN Malang juga ada ya. Silakan nanti komunikasi yang mudah dan murah ya.
Jangan sampai kita nanti cukup-cukup nanti pembuatan itu bisa anak-anak bisa entrepreneurnya Pak, bisa punya nilai jual. Terima kasih Pak. Contoh yang keterampilan tata busana Pak, juga sama nanti. Kalau dulu mau literasi tentang masalah ini kan juga sekarang itu dengan digitalisasi, dia juga mudah. Orang mau jualan juga mudah Pak. Yang penting tahu. Kemarin saya pernah diberitahu pas suatu forum-forum di nasional Pak. Itu kalau nggak salah dari Bukalapak Pak. Itu ada founder-founder yang nasional. Ternyata kebanyakan orang-orang dari orang yang sholat tahajudnya rajin. Nanti disampaikan abad-abad ini Pak, kalau di suatu perusahaan terlalu kaku. Contoh dia Bukalapak Pak. Bukalapak hanya banyak orang di Bukalapak. Usia yang pekerja rata-rata itu adalah usia 19 sampai 23 Pak. Masih muda-muda betul. Terus ruangannya nggak disetting seperti ruang kayak kita sekolah kan ruang guru, mejanya ngadep ke depan semua, tidak Pak. Bebas seperti di kafe itu Pak. Ada meja, ada tempat masak, ada tempat untuk buat kopi, ada tempat untuk main catur, ada mungkin mau berbagi. Dan anehnya satu yang saya tertarik Pak. Divisi antar divisi itu bergandengan tangan erat. Saya bayangkan kalau madrasah Pak. Jadi itu diantaranya ya. Jadi kalau contoh dia divisi marketing Pak dengan budgeting. Kalau dia punya masalah nggak bisa mengatasi, temannya membantu Pak. Jangan sampai di madrasah nanti contoh guru agama mau mengadakan kegiatan mungkin pada Ramadan. Orang IT-nya diam, saya nggak masuk panitia, ngapain saya bantu-bantu? Itu urusannya guru agama. Itu nggak ada gandengan tangan Pak. Yang saya menarik kesimpulannya Pak, manajemen saat ini di bidang teknologi IT itu pun anak-anak muda dan tidak mau, kalau dia dipeketati Pak, hengkang Pak, dia akan diambil atau pindah ke perusahaan lain. Bagaimana dia nyaman bekerja, gajinya tinggi, ya, dan juga untuk kerja nyaman. Ya. Jadi kalau di Jepang sama Pak, kalau ada orang cari pekerjaan di perusahaan atau di sekolah, ditanya, sampean ke sini mau apa? Kalau cari uang, jangan di sini Pak. Kalau saya cari kenyamanan hidup, di sini silakan. Itu nyaman Pak, jangan sampai orang kalau di madrasah mau datang kadang-kadang mikir-mikir malas, aduh kok masuk loh, aduh kok ada tamu, aduh kok ada gertasi. Mau pulang kalau keluar dari penjara Pak. Itu udah gak nyaman di madrasah Pak. Tapi kalau ada madrasah gurunya nggak pulang-pulang Pak. Kok belum pulang Mas? Jawab sederhana. Saya masih malu Pak dilihat matahari. Saya kerasan di madrasah. Itu baru kepala sekolah yang hebat Pak. Karena apa? Kopinya ada, mau membuat kopi. Gulanya ada, mau membuat pecel, sambalnya ada, mau goreng tahu, ada tahunya mentah, silakan dipakai. Dari mana? Ya mungkin nanam pepaya di sekitar situ untuk rujakan teman-teman kan ringan ya. Nggak harus semuanya ditukar dengan uang. Bisa Pak. Karena saya pernah menemui orang-orang semacam itu di madrasah. Kok nggak pulang Mas? Mas guru di madrasah. Pak masih malu dilihat matahari ya. Itu sudah bahasa yang sederhana dan dia enjoy di madrasah. Jangan sampai nanti ada guru-guru, loh kok gurunya tinggal sedikit, TU-nya nggak ada. Pak juragan lagi pergi jauh Pak, jadi nggak ada juragannya. Wah ini nggak beres ini Pak madrasahnya Pak, nggak sehat sudah. Ya harapan kami supaya madrasah enjoy. Terima kasih Mas ya untuk literasi itu dan merembet kemana-mana nanti ya. Silakan langsung. Untuk berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan bantuan buku dari Perpusnas? Terima kasih Mas ya. Nanti kalau itu nanti saya berikan nomornya Mas, Pak Suryani. Ke Pak Suryani aja. Nggih. Nggih, nanti diinformasikan nggih. Nanti kita kirimkan ke lembaga nanti. Kita Pak ya, ada telepon dari berikutnya. Bentar Pak, ada telepon dari pimpinan Pak. Oke. Assalamualaikum. Untuk yang pertanyaan langsung, nanti ketika sudah selesai menjawab pertanyaan yang di chat G, dari Bapak Toha nih, nanti yang mau bertanya.
nanti gini, nanti kalau ada pertanyaan Pak Yai, nanti bisa saya beri waktu 5 menit lagi, karena saya ada Pak Kapak mau ya, nggak tahu lah, komunikasi di sini, tapi saya tidak tutup. Silakan nanti Bapak Ibu, saya beri waktu sampai beliaunya datang. Monggo Mas. Oke. Kalau begitu kita langsung ke yang bertanya langsung. Nah, yang bertanya monggo. Monggo. Silakan Pak Toha. Singkat, Ya, Pak Toha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syafi'i Kuref ya. Ini mau tanya Pak ya. Sesuai dengan arahan Bapak tadi di awal terkait dengan literasi ya, khususnya di bidang pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, khususnya lagi conversation dan muhadasah. Ini kami dari lembaga swasta dari MTS PSM Jeli Pak ya. Ini ada kendala khususnya kalau untuk masalah TOEFL dan muhadasah itu kayaknya kita belum bisa Pak ya. Karena yang selama ini yang kita terapkan itu adalah baru sebatas grammar dan juga nahwu. Nah, pertanyaannya apakah ada terobosan ya khususnya dari Kanwil Kemenak Jatim untuk peningkatan mutu ya di bidang kedua bahasa ini khususnya muhadasah dan conversation. Yang kedua, apakah ada bantuan, Pak ya? Misalnya semacam bantuan lab ya, khususnya untuk lembaga swasta. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sekarang yang lab. Kemarin saya diskusi sama teman-teman dari Australia Pak ya. Saya maunya merengek-rengek untuk minta lab bantuan dari Australia Pak. Ternyata dia yang guyu. Di negara saya Pak, untuk bahasa cukup pakai tape recorder Pak. Jadi listeningnya pakai tape saja Pak. Nggak usah pakai lab terlalu mahal ya. Itu sudah cukup ya, sudah bisa saya jawab. Bantuan ada, tapi sekarang masih langka Pak. Apalagi musim COVID, pemerintah masih fokus pada COVID itu. Yang kedua tentang masalah TOEFL Pak ya, maupun TOEIC dan sebagainya. Kemarin madrasah-madrasah yang punya mahat Pak, bukan pondok pesantren Pak ya. Saya kumpulkan, dia sudah menggunakan bahasa aktif, bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi ukuran TOEFL-nya belum ada. Kalau bisa Pak, di MTS itu, anak mau masuk aliyah, kalau bisa disyaratkan untuk mempunyai TOEFL. Jadi jangan sampai madrasah aliyah disuruh cari TOEFL 550, berat Pak kepala madrasahnya Pak. Kalau dari nol, contoh MTS-nya punya 500 TOEFL-nya, nanti aliyahnya tinggal nambah sedikit Pak. Ya, ada matrikulasi lah bahasanya itu. Dan teman-teman saya carikan lembaga-lembaga yang TOEFL di kampus. Itu cari yang termurah Pak. Kalau Tulungagung kan IAIN Tulungagung, coba ditanya Tulungagung. Berapa sana per anak? Nanti tempatnya nanti untuk penguatan di madrasah, tapi dikawal oleh IAIN Tulungagung, nanti sudah enak. Ya. Silakan nanti itu terobosan sudah Mas. Kemarin saya join undang dari UM ya. Teman-teman UM kan untuk bahasanya kuat, bahasa Inggrisnya utamanya. Kalau bahasa Arab dari UIN biasanya gitu. Sudah saya kumpulkan, coba nanti koordinasi dengan teman-teman yang madrasah yang punya ma'had Pak, madrasah aliyah dan MTS, itu insya Allah sudah punya melangkah ke sana. Memang saya tidak memberikan MOU dengan kampus-kampus, tapi saya pancing orang-orang kampus, saya temukan dengan madrasah-madrasah. Silakan komunikasi dan cari yang bagus dan murah. Pak Tuha, bagus. Saya terima kasih. Pak Tuha dari MTS mana? Halo Pak Tuha, dari MTS mana? Dari PSM Jeli, Pak. Oke pun nanti gini Pak Tuha, yang MTS nanti bisa dikoreksi dengan KKM, dengan Pak Kasih Pak. Nanti kalau Pak Kasih mengadakan dikira nanti bisnis bahasa Pak, nanti gak enak. Ya. Silakan aja beberapa orang bareng nanti datang ke satu tempat atau mungkin di kampus, itu lebih murah. Gitu aja. Oh TOEFL saya sekarang sudah 350, naik lagi 375 ya. Bahkan anak-anak, kemarin saya ketemu Pak di Pare itu dari Solo Pak. Jadi anak-anak di pondok besar itu Pak ya, itu satu rumah, satu kos-kosan itu yang bahasa Inggris dari sana semua. Ternyata anak-anak yang pondok besar itu memang sebelum masuk disiapkan bahasanya Pak. Sama juga kami kemarin anak saya kan madrasah aliyah di pondok pesantren, karena dia kurikulumnya Cambridge dari Inggris, maka buku-bukunya itu bukan bilingual Pak, semuanya bahasa Inggris Pak. Maka saya kirim ke Pare ya, 1 bulan untuk ambil speaking Pak. Biar nggak tersiksa nanti di pondoknya Pak. Kalau nanti awal nggak punya modal langsung ke pondok, ya kurang bagus, nanti kan dia kan kasihan juga. Jadi dia akhirnya enjoy gitu. Caranya gitu Pak Tuhan. Nanti wali murid juga sama, saya wali murid kemarin ke pondok yang pengembangan bahasa Inggris ya, seperti itu.
Makasih Pak Toha ya. Nanti tolong kalau nanti MTS, karena tidak langsung Pak digunakan, yang aliyah membantu teman-teman mulai MTS, ya aliyah nanti ya nggak harus semuanya Pak. Yang mau silakan untuk, mungkin sudah melaksanakan, mukhadharah sudah, konversi sudah, cuma ngukurnya yang belum. Yang resmi kan pakai TOEFL itu. Makasih. Monggo. Pak, Masih ini ada waktu? apakah masih ada waktu? Ini dari Masih. Bapak Pengawas. Sampai Pak. Sampai Pak Ato nanti ke sini Pak. Monggo. Oke. Monggo Bapak Amin. Bapak Amin silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin. Pak, saya pengawas madrasah. Saya Gimana? pengawas madrasah di dasar, Pak, di MI dan MA. Jadi begini, Pak. Mana? Saya kebetulan pernah jadi guru di Aliyah. Jadi apa yang penjenengan jauhkan tadi, kayaknya memang lumayan mudah untuk dilaksanakan di Aliyah, apalagi yang negeri yang punya fasilitas pergedungan dan lain-lain. Sekarang gini Pak, mohon maaf, mohon kami diberi tip Pak, untuk MI swasta, mungkin ruangan bagi kami tidak terlalu penting Pak untuk sekarang. Yang penting kami diberi tip bagaimana punya perpustakaan yang kira-kira mampu kami laksanakan dan cukup bisa dilaksanakan secara digital ini. Tetapi apapun yang terjadi Pak, karena kami di MI, kami masih berharap membaca itu ya ada sebagian yang masih paper gitu. Jadi kayak waktu kami kecil dulu masih ada buku-buku cerita dan lain-lain itu, sehingga kami agak mengurangi kontak secara digital ini perlu begitu Pak. Yang kedua begini Pak, tadi di awal penjelasan Dawo tadi itu ketika masuk MTS, SMP itu Pak, itu memang ada yang istilahnya masuk perguruan tinggi juga, ada yang bidik misi, ada yang non bidik misi, ada yang malah jalur prestasi dan lain-lain. Ternyata saya menemukan ada sedikit kelemahan bagi yang kelas menengah Pak, bagi yang kurang mampu sekolahnya lumayan malah lancar, yang mampu, yang kaya ini lumayan lancar. Bagi yang menengah Pak, ini ternyata cukup kesulitan. Mohon nanti untuk di MTS dan lain-lain, untuk di MI ini sekolah biarlah tetap seperti sekarang ini, tidak seperti di SMP, maksud saya begitu, sehingga kami malah merasa menyekolahkan anak itu nyaman. Mohon Pak, sekali lagi Pak, itu kalau bisa studi banding untuk MI kecil Pak, MI swasta kecil yang kita bisa lihat itu di mana kira-kira Pak, yang enggak muluk-muluk begitu loh Pak, tapi nyaman dan terjangkau gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas, terima kasih. Sini yang pertama adalah yang saya baca dulu, itu yang pertama yang masalah sarana Pak. Jadi gini, saya sepakat paper tadi itu, masih kebanyakan madrasah itu anak-anak kadang-kadang beli buku sendiri-sendiri Pak. Tiap tahun mesti beli buku. Kemarin saya ubah bagaimana musyawarah sama wali murid dengan komite, punya gagasan, biarlah guru-guru yang wali murid yang punya uang, beli buku paket itu adalah satu tingkatan Pak. Contoh anak kelas 1 beli semuanya kelas 1. Kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3 sampai kelas 6. Nanti bukunya nanti tolong kalau bisa jangan dioret-oret Pak, harus dirawat. Karena apa? Nanti kalau bisa biar bermanfaat nanti setelah dia naik kelas itu bukunya mohon disodakokan di madrasah biar pahalanya mengalir. Biasanya gitu Pak. Nanti anak yang kelas 5, kelas 6 nggak usah beli buku lagi Pak. Silakan nanti dirapatkan komite iuran seikhlasnya untuk beli buku penunjang Pak. Contoh buku-buku contoh yang kelas PISA, kelas olimpiade kan itu kalau perpustakaan anggarannya kecil kan nggak bisa Pak. Tapi kalau nanti lewat situ daripada wali murid tiap tahun beli buku, toh bukunya sama dibawa pulang, kan itu pun kadang-kadang ditumpuk di rumah, lebih baik taruh perpustakaan, itu inovasinya Pak. Itu bisa Pak. Yang kedua, tentang madrasah yang selevel. Silakan Bapak Ibu ada madrasah swasta, itu MI di Lawang Pak, namanya, sebentar Pak ya, nanti MI-nya kalau kepalanya apa Pak?
Itu yang merancang MI IT, Pak. Inklusi, Pak. Itu MI Aroehan, Pak. MI Aroehan Lawang. Itu MI kecil. Saya tahu persis, Pak. Karena kalau nggak salah kepalanya juga alumni Tebu Ireng, Pak. Ibu Komaria. Sekarang jadi rujukan nasional. Bahkan orang-orang luar negeri banyak studi banding ke dia. Dia betul-betul orang madrasah yang mau membantu masyarakat. Apapun kondisinya. Jadi gini, Pak. Kemarin teman ada pulang dari Australia, saya tanya, 1 bulan ke sana. Apa, Mas, oleh-oleh dari Australia? Anu, Pak, yang pertama budaya. Budaya di sana itu budaya bersih. Saya kemarin agak malu. Sir, from Indonesia? Yes. You know, kok tahu kaman? Iya, karena culture, budaya. Di sana itu kalau salah makan, Pak, bungkusnya dibuang ke tempat sampah sendiri, Pak. Sama lihat, di madrasah kalau ada rapat tali murid atau rapat dewan guru, setelah makan, di aula, apakah kotakan makan dan bungkus kue-kue dibuang ke tempat sampah atau dibawa pulang atau dibiarkan di aula? Kalau di Tulungagung nggak jauh dari itu, Pak. Ya. Tolong itu budaya kebersihan, Pak. Itu ya, culture, Pak. Nah, yang kedua, di sana jadi filosofi lembaga pendidikan didirikan di satu tempat itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, Pak. Contoh tadi Mas Sopo tadi Pak Guru, ya. Contoh Pak Misbatan ya, atau mungkin Pak Buruwati ya, Aprilia, mendirikan RA di situ, MI di situ, jangka panjang untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau sudah ada madrasah aliyah MTS sudah puluhan tahun berdiri, masyarakatnya ibadahnya tetap minim, ekonominya tetap miskin, maka madrasah itu tidak berhasil. Itu konsep di Australia, Pak. Maka apapun kondisi anak di sekitar madrasah, wajib hukumnya diterima. Kalau di tetangga kita kan modalnya kan pakai zonasi, Pak. Dan ini aslinya dari sana. Nah, kita kan tidak, dari mana-mana boleh. Tapi yang diutamakan adalah tujuan pendidikan untuk masyarakat sekitar. Jangan sampai nanti kita mempunyai madrasah bagus, karena pakai tes, nggak ada jalur untuk tetangga, Pak. Semuanya yang pintar-pintar diterima, tetangganya yang miskin-miskin, nggak mampu, kurang mampu, dia dibiarkan. Itu bukan, di Australia nggak diperkenankan. Contoh anak yang cacat, anak yang bisu, anak yang tuli, itu wajib diterima. Dan kita masih mengatakan anak yang mungkin, kalau orang mengatakan bodoh, kalau saya nggak, Pak. Di dunia inklusi namanya slolen, Pak. Lambat belajar itu masuk inklusi, Pak. Kita punya anak lambat belajar, tapi tetap diajari secara normal. Anak lambat belajar, anak autis, ujiannya sama dengan anak normal. Gimana hati nurani kita, Pak? Orangnya anaknya nggak sama, diajarkan sama, nggak boleh. Ya. Maka di MI Ar-Royhan awalnya hanya membantu anak-anak, di sana kerjasama dengan rumah sakit jiwa, karena banyak dokternya, dengan Brawijaya punya kajian inklusi, ya, dan dia sendiri juga pernah pendidikan short course di Singapura tentang penanganan anak khusus. Nah, sekarang Pak, 2 tahun lalu saya cerita ke dia, di sana sekarang madrasah regulernya tuh per angkatan MI-nya hanya menerima 45 kelas. Per kelas diisi hanya 2 anak ABK, Pak. Jadi 2 kali 5 berarti 10, kali 6 kelas berarti 60 anak. 60 anak itu minimal harus ada 60 guru GBK, Pak. Guru pembantu khusus. Anak autis ya 1 anak 1 guru. Dan 1 anak 1 guru itu disimpatika, diakui, dan itu bisa cair sertifikasinya, Pak. Dan kewajiban gurunya mengajar hanya 6 jam, Pak, per minggu. Itu sudah dilaksanakan, dan kabarnya kemarin saya tanya, waiting list-nya, Pak, anak yang reguler, daftarnya sudah waiting list 3 tahun, Pak. Jadi antri, Pak. Dan sekarang yang mampu-mampu, yang punya uang, silakan bayar agak mahal, Pak. Yang miskin dibantu. Itu sehingga kemarin kalau lomba-lomba yang kalau dikirim ke saya yang juara-juara Asia Tenggara, Pak. Pak, alhamdulillah kami anak-anak lomba robot di Singapura juara. Pak, anak kami lomba mendongeng di Jakarta berhasil, Pak. Itu dengan sekolah-sekolah umum, Pak. Ya. Nggak tahu jaringannya banyak sudah. Karena dia sering melintang di dunia internasional, Pak. Nah, itulah komunikasi. Silakan nanti kalau Pak Pengawas mau ke sana, tidak hanya melihat madrasahnya, kalau bisa ada jaringan setelah itu, Pak. Bu, nanti kalau ada lomba masalah membaca cepat, sampai ikut, saya dikabari. Pak. Ikut, itu acaranya begitu. Itu silakan Pak Kepala, kalau saya merekomendasi silakan kalau MI, kalau yang katanya dengan kalau sekolah maju-maju nanti malah bingung,
salah satunya sama-sama swasta, dan dia berangkat dari bawah, itu MI Ar-Rayhan Lawang, Pak. Nanti di chat sudah kelihatan, Pak. Di YouTube juga banyak kegiatannya. Diklik aja nih di YouTube, MI Ar-Rayhan Lawang Malang. Nanti banyak kegiatannya, bisa dilihat. Coba nanti MI Ma'arif 1 mungkin ya, nah, di Tulungagung, nah, dilihat. Itu ada gak di YouTube? Kalau di YouTube-nya nggak ada kegiatannya, berarti dia ya kurang ya digitalisasi. Terima kasih Pak Pengawas, monggo. Untuk berikutnya, ini dari MI Terpadu Solih, penerimaan dana bos yang tidak banyak dan jumlah guru juga terbatas dan belum memiliki tenaga perpustakaan, bagaimana mensiasati penerapan gerakan literasi ini agar bisa sukses? Sabar Pak ya. Jadi gini, namanya merintis itu Pak dengan kondisi Pak ya. Jadi jangan sampai semuanya itu harus IT, juga tidak dulu. Mungkin yang ringan-ringan ya, membiasakan membaca yang ada. Atau mungkin anak-anak kalau punya buku satu aja Pak. Mungkin contoh wali murid kalau punya buku non pelajaran di bawah saling pinjam gantian. Itu bagus ya. Itu contoh semacam. Contoh lagi literasi tadi kan agama tentang hadis, tadi kan ada kan semacam itu. Iya Pak ya. Jadi kalau karang kecil nggak harus, jangan pesimis Pak. Saya menganggap justru yang kecil-kecil itu bisa besar Pak. Yang besar dari kecil juga. Jadi nggak ada alasan, saya katakan tadi nggak ada alasan kita tidak mau memulai Pak. Mulai dari yang hari ini dan yang kecil-kecil. Jangan langsung lihat wah itu tidak. Nyatanya nanti ternyata yang kecil itu ternyata anak bacanya bagus ya, bagus juga. Tergantung pada kita Pak, ya pengolahnya, kepala madrasah maupun guru-guru. Nanti digerakkan, tapi jangan pesimis betul ya. Supaya tahu Pak Toha tadi udah bagus ya, Pak Toha tadi ngomong masalah bagaimana linknya, itu bagus sudah. Ya memang keterbatasan di situ. Terima kasih Pak bisa hadir di guru-guru di kepala-kepala Tulungagung ini. Monggo, sudah cukup Pak. Monggo masih ada? Masih banyak ya Pak sebenarnya. Bagaimana yang meningkatkan minat literasi warga madrasah, bisakah dalam bentuk aplikasi? Oh gini, yang saya dorong sekarang itu, Bapak Ibu dorong Pak ya di Tulungagung, pastikan semua madrasah sudah mendaftar di e-learning dulu. Karena satu-satunya yang murah dan gampang itu adalah milik kita. Mau dibuat apa tergantung kita. Contoh, kemarin di e-learning nggak ada jurnal Pak, bagaimana nggak ada absen? Kalau ada absen sudah diikuti Pak, dibuatkan. Pak, kami kalau Zoom terlalu mahal, kalau nyewa, kalau gratis putus-putus ya. Maka dibuatkan sekarang pakai Vicon ya. Itu difasilitasi Pak oleh Jakarta. Pak, pulsanya anak mahal-mahal. Sekarang ada langganan yang murah kan itu. Itu diberi sana tuh komunikasi Pak. Itu di tingkat tidak hanya tingkat ini Pak, bahkan dunia. Bahkan di Kemenak Pusat sudah deal Pak, insya Allah selama 5 tahun akan meningkatkan kompetensi guru itu mendapat hibah dari Bank Dunia. Utang lah bahasanya Pak. Itu kurang lebih 25 triliun Pak. Untuk membangun guru. Jadi kalau pejabat Kemenak, Pak Suryani jadi narasumber, nggak boleh dibayar. Itu Pak. Jadi Bank Dunia mensyaratkan pejabat Kemenak kalau nanti dari narasumber seperti saya Jambinas itu kalau dari Bank Dunia nggak boleh dihonor Pak. Itu sudah ada sendiri dari DIPA-nya. Itu dibatasi betul Pak. Ini mulai tahun ini insya Allah mau digarap mungkin entah berapa triliun untuk garap guru Pak. Makanya sekarang dibangun gurunya dulu Pak. Insya Allah kalau gurunya bagus, saya bilang tadi guru yang hebat akan menghasilkan siswa-siswa yang hebat. Dan guru madrasah terbiasa inovasi, nggak takut Pak ya, nggak umum ya memang nggak umum namanya inovasi kadang-kadang nggak umum juga Pak ya. Silakan. Sampun Mas ya, itu yang dari yang pengembangan. Sampun lagi yang mungkin agak Pak Solihin, silakan yang sudah tergabung yang tadi mau bertanya langsung, silakan Pak Solihin. Pak Solihin. Monggo Pak Solihin. Pak Solihin. Halo. Halo Pak Solihin. Monggo Pak Solihin. Jelas Pak Sulul? Silakan. Monggo. Jelas gitu. Oh, oke. Terima kasih Pak Safi
Halo, putus-putus Pak Solihin. Monggo Pak, suaranya Ini terputus-putus. terkait dengan yang kita bahas tentang literasi, saya menyoroti nama desa juga hidungan itu. Berarti Pak sinyal agak jelek ini. Monggo. Putus Pak, ganti lagi aja mungkin sambil nunggu. Nggih putus saja. Ya memang dunia digital gini Pak. Sama saya tadi mulai pagi tadi malam pun cari sinyal. Di kamar hotel nggak ada wifi-nya. Saya ke bawah. Akhirnya pakai HP tadi malam kena. Pagi tadi mau main sama Pak Suryani, hilang Pak di kamar Pak. Nggak ada. Akhirnya saya via hotel. Di mana Mas yang lancar? Di restoran Pak. Ya sudah di restoran aja. Kan pagi-pagi restorannya tutup Pak. Jadi ya nggak ada makanan di restoran Pak. Pak ini dari RA dia menanyakan apakah ada wadah. Monggo RA. Ini lewat chat Pak. Apakah ada wadah untuk literasi Pak untuk pengembangannya? Terima kasih. Ini kalau bisa nanti nyenengan kalau sudah mau mengembangkan literasi karena dasar Pak ya. Itu nggak harus. Kalau madrasah riset itu harus di SK dari Dirjen Pak. Ya pengembangan riset. Ya. Dan kita bangga sekali bahwa Jawa Timur kemarin utusan Indonesia ke dunia Pak di Amerika tahun 2019 dari LIPI Pak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah dari MTS di Jawa Timur. Itu saya bangga Pak ya. Saya nggak bilang negeri atau swasta, semua sama Pak. Kalau kita mau berusaha bisa. Ya. Contoh ya, kemarin teman juga sama. Yang masuk kepada yang parlemen Pak, itu Jawa Timur hanya beberapa siswa, beberapanya anak dari madrasah Pak. Itu yang aliyah. Diundang ke Jakarta, jadi di gedung DPR untuk mendapat keilmuan tentang parlemen. Yaitu kompetisi, Pak. Nah, inilah informasi yang kadang-kadang terputus, Pak. Lewat mana kita dapat komunikasi itu? Nah, oleh karena itu, untuk pengembangan literasi, wadahnya RA, nanti kemarin saya bilang kepada K3RA-nya Bu Nurul, Jawa Timur, Bu Nurul, musim pandemi ini, tolong digiatkan tentang masalah kegiatan, tentang masalah yang online, contoh misalnya lomba-lomba boleh. Guru RA itu kalau nanti ada lombanya Pak, nanti di pembelajarannya iya, tapi tahun ini kira-kira lombanya apa, siswa maupun guru. Kalau dulu kan kumpul satu tempat, sekarang nggak usah kumpul. Pakai online, ada pentasnya, baru bisa pakai YouTube juga lihatnya. Karena kalau kapasitas mungkin Vicon itu ada 500, ada yang 100, ada yang 1.000, kan kalau pakai link, pakai YouTube yang lain-lain itu bisa dilihat orang banyak. Nanti RA bisa dunia, nanti ngomong saya, Pak Imam, saya mau lomba tanggal sekian, RA. Nanti bahkan kalau kita punya teman-teman di luar negeri, kita kirim ke luar negeri, Pak. Nanti RA kita kegiatan bisa dilihat di Singapura, bisa di Arab Saudi, bisa di Turki, kan. Kita punya jaringan-jaringan itu. Nah, mendunia lagi udah. Silakan nanti ya, masalah literasi untuk RA, nanti kalau wadah silakan dibentuk apa? Dikomunikasikan dengan K3RA. Perlu diketahui, K3RA itu lembaga formal, Pak, yang diatur oleh KMA. Nanti kalau lahirnya duluan IGRA, Pak, orangnya sama kan itu aja. Kalau IGRA itu lembaga profesional seperti PGRI, ya, PGMI itu IGRA itu di situ. Tapi kalau K3RA itu seperti KKMMI, KKMMTS, platform itu nanti ke Pak Suryani, ya, jangan dikomunikasikan, dibentuk, dan tadi itu syukur-syukur nanti juga di Tulungagung nggak salah kan ada PGMI, PGRA kan Pak. Ya nanti di sana juga kerjasama dengan kampus, ya kan akademisi bisa ikut mikir juga kan. Silakan MOU pengembangan literasi RA itu aja, nanti berapa RA yang mau dibuat jadi pilot proyeknya, monggo. Sampun, terima kasih Bu dari RA sudah juga memberikan masukan pada kami. Dipersilakan. Ini mungkin pertanyaan yang masuk ini ada beberapa yang sama terkait dengan ini Pak, pemenuhan kebutuhan buku perpustakaan ini Mbak, yang mana banyak sekali yang di jenjang berada di swasta itu masih kurang untuk pemenuhan itu. Mungkin ada pengajuan dialamatkan kemana begitu terkait dengan pemenuhan buku perpustakaan itu.
Terima kasih Pak Ustadz. Kalau buku non pelajaran nanti silakan. Kalau yang paling kalau maunya kan kertas Pak, paperless kan. Ada paper, ada yang paperless itu. Kalau yang paling gampang saat ini itu lebih banyak jaringan join perpustakaan digital Pak. Ini rupa-rupanya di Pak Suryani nanti bisa komunikasi sama Pak Sutris Pak. Pak Sutris dari Malang, Kota Malang. Itu kemarin mau launching itu jaringan perpustakaan antar madrasah. Dulu coba. Mungkin ada 5 madrasah yang punya library digital library, full digital Pak, dikembangkan, nanti bisa join perpustakaannya antar madrasah. Nanti baru dilingkan kemana-mana Pak. Kemarin dia kalau nggak salah timnya dari tim UIN Malang Pak. Nanti orang IT UIN Malang, bahkan itu nanti rupanya pengembangan perpustakaan digital jaringan madrasah Pak. Jadi satu sama lain, kan enak Pak kalau madrasahnya, oh saya punya 100 buku yang berbeda, saling pinjam bisa Pak. Kalau bisa di manajemen nih, kalau dipinjam orang nanti, nanti digital juga, ya nanti bacanya dibatasi juga. Itu di manajemennya lewat satu manajemen Pak dari teman-teman di Kota Malang. Ya. Itu, makasih Mas ya. Kalau buku bantuan-bantuan ya memang jaringan Pak. Kalau di Perpusnas ya monggo nanti ada yang alamat. Tolong tadi ditagih saya ya. Teman ada yang di Perpustakaan Nasional. Makasih. Cukup mungkin Mas? Ya Pak, untuk sekedar informasi Bapak kasih, untuk Tulungagung itu kemarin tinggal 2 lembaga yang belum di-approve terkait dengan pendaftaran e-learning. Jadi ada 312, kira 2 lembaga saja. Kemarin sudah kita hubungi Pak Nanang, masih diproses untuk approve-nya, diusulkan ke pusat agar bisa segera di-approve. Jadi alhamdulillah untuk ke seluruh lembaga ini sudah melakukan registrasi Pak Kasih. Itu saja. Yang kedua Mas, pastikan Pak Mas, halo. Pastikan Pak Kepala Madrasah itu masuk di e-learning Pak, di eksekutif. Pak Pengawas, kemarin ada surat, seluruh pengawas itu harus masuk ke binaannya Pak. Jadi sekarang pengawas kalau mau supervisi, tidak harus langsung semuanya masuk ke madrasah, cukup di rumah masing-masing bisa supervisi Pak. Jadi apa yang dikerjakan di madrasah, yang ngajar apa, sudah. Sudah. Untuk pengawas madrasah, kemarin sudah melakukan monitoring. Bagi yang mampu di-online-kan, itu monitor langsung mengakses alamat webnya atau alamat ibu publiknya. Bagi yang madrasah masih sarana kurang, ini Bapak Ibu pengawas sudah melakukan monitoring lewat Ultra Viewer Pak, langsung di remote servernya dari pengawas masing-masing. Begitu Pak. Bisa. Makasih Mas ya. Insya Allah sudah cukup, sudah bagus. Sebelum kami akhiri, Bapak, mungkin ini pertanyaan sudah cukup Bapak kasih. Makasih. Dari kami Pak Suryani, terima kasih kehadiran Bapak Ibu Guru. Kami walaupun di bidang haji, tapi karena saya ini riwayatnya, saya pernah ngajar MI Pak, mungkin 2 tahunan ya di swasta juga di Malang. Pernah ngajar MTS di swasta Pak. Juga pengurus LP Ma'arif, pengurus PGRI ya. Terus tadi ikut AILU juga ya, itu di LSM. Terus juga pernah ngajar Madrasah Sanawiyah. Pernah ngajar di Madrasah Aliyah kurang lebih 20 tahun ya. Terus ditarik lagi ke MTS lagi 6 tahun Pak, jadi kepala MTS ya. Terus baru kasih PAIS Kabupaten Jember 3 tahun, tarik di Kanwil perencana keuangan, dan alhamdulillah Pak 2017 saya dengan Pak Suryan dan teman-teman bisa menyelesaikan utangnya guru kurang lebih 1,3 triliun di Jawa Timur ya. Tepuk tangan untuk Pak Suryani. 2017 ke bawah sudah nggak ada utang Pak ya. Kok sekarang ada utang lagi ya? Sekarang itu bukan urusan saya ya. Karena saya mantan guru punya hati, itu Bapak Belur ya. Dikasih uang 1,3 triliun disuruh cari 170M. Susahnya bukan main Pak. Anggaran ini dikurangi dan semuanya. Sampai terakhir kemarin saya mau motong bosnya madrasah negeri Pak. Maunya swasta juga, nggak teko juga motongnya swasta Pak. Wes bosnya swasta kecil dipotong lagi habis nantinya. Nggak jadi. Negeri akhirnya. Ini Pak Suryani ada pelakunya. Itu tiap madrasah negeri dipotong 300 juta, 400 juta. Sekarang diluncurkan besok geger Pak, Jawa Timur. Besok berubah lagi Pak. Nah, tapi alhamdulillah atas kerjasama dan doa bersama. Dan sempat juga dipanggil di Polda Jatim Pak. Di pengadilan tipikor Pak. Karena yang ngurusi korupsi. Nah, karena Kanwil tidak bayar
guru-guru terhutang. Uangnya nggak ada kok mau dibayarkan. Saya jelaskan dengan gamblang, akhirnya dia paham, ya sudah. Ya, laporan masyarakat boleh diterima, kita layani saja. Tapi saya alhamdulillah bangga terhadap madrasah selama ini berinovasi dengan kondisi apapun juga berinovasi, Pak. Itu yang saya banggakan, Pak. Nanti boleh, Pak, nomor-nomor HP saya diberikan guru-guru, tolong boleh, Pak, mau WA, mau ngebel. Nanti kalau ngebel, WA dulu, Pak. Takutnya saya rapat, nanti kan dikira nggak mau membalas, ya. Saya usahakan dibalas, nanti komunikasi, ya silakan. Nanti kalau, walaupun saya tidak di madrasah, anggap saja lah saya pemerhati madrasah, Pak. Di Penma hampir 2,5 tahun, alhamdulillah. Dan ya bersama Pak Suryani kita saling membantu, melayani, ya, dengan enjoy dan sepenuh hati. Dan nanti kita masih di bidang lain dan dibutuhkan lain, dan suatu saat nanti, tapi saya menganggap kalau keluar dari madrasah, bukan keluar, Pak, saya jadi pemerhati madrasah aja, Pak. Kalau nanti atas nama bidang haji diundang, salah, Pak. Udah siapa? Imam Syafi'i pemerhati madrasah, itu selesai, Pak. Terima kasih, Mas, ya, dari saya. Mohon maaf semuanya. Ya, selamat berjuang dan madrasah lebih baik dari yang lain-lainnya. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan. Gimana Pak Gusnul? Cukup nggih, bisa ditutup. Ya, terakhir Pak Gusnul, saya ingin menyampaikan bahwa yang hadir ini yang sebagai guru, sekali lagi TL kita, tindak lanjut kita, bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ini sebagai guru, setelah virtual ini mohon segera menyampaikan laporan kepada kepala madrasahnya, biar kepala madrasah segera bisa menindaklanjuti. Tapi bagi Bapak Ibu yang sebagai kepala madrasah atau kepala RA, saya mohon mulai merancang tindak lanjut dari virtual yang terkait dengan literasi. Sehingga nanti saya berharap di tahun ini Tulungagung tahun 2020 sudah muncul 320 lembaga ini semuanya punya literasi yang jelas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam Syafi'i. Kemudian yang bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pengawas, Bu Lutfi dan teman-teman, saya mohon bantuannya untuk membantu madrasah-madrasah binaan untuk segera merealisasikan dari madrasah literasi itu. Terakhir, terima kasih khususnya Pak Sapingi. Saya sangat terharu dengan Pak Sapingi ini yang sekarang memang sudah pindah tugas ke bidang PHU. Mudah-mudahan Pak Sapingi nanti juga bisa mengedukasi Pak Sapingi. Karena saya juga mantan kasih PHU. Di PHU ini ada satu titik lemah tentang pembinaan Pak Sapingi, bahwa di sana kurang strategi menurut saya pembinaannya haji itu kurang strategi. Makanya dulu waktu saya di Pasi PHU, kalau saya orang pendidikan masuk PHU, masuk pendidikan lagi. Sehingga titik lemahnya pada strategi pembinaan hajinya. Mungkin Pak Sapingi nanti di sana akan melahirkan e-learning haji, gitu saya doakan begitu. Dan terima kasih atas segala bimbingan arahan Pak Sapingi selama di Penma dan di Renkyu. Mudah-mudahan nanti kita ke depan juga bisa lebih maju lagi, madrasah lebih hebat dan bermartabat. Saya kira itu. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya, Pak Pengawas, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala. Sekali lagi nyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.